menjunjung tinggi isu hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan lain-lain. Jadi, saya nggak akan keluar dari koridor itu, dan saya coba akan memberikan diskusi terkait itu, karena isunya adalah pembebasan narapidana dalam konteks COVID ya. Maka ada dua hal yang mau saya sampaikan sebelum saya presentasi. Yang pertama adalah, kita semua harus menyatukan visi, bukan visi mungkin, konteks, memahami konteks dan latar belakang bahwa keadaannya sekarang tidak normal. Jadi sekarang dalam keadaan pandemik. Jadi pandemik itu kalau pakai standarnya WHO, standar undang-undang kita juga, dia 2 level di atas wabah. Jadi dia levelnya internasional dan susah pengendaliannya. Jadi kita sedang dalam kondisi yang memang tidak terjadi setiap tahun dan mengakibatkan kita mungkin semuanya dalam konteks terkaget-kaget gitu ya. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa ini dalam kondisi pandemik. Jadi tidak dalam kondisi normal, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apa yang dihadapi pemasyarakatan sekarang, itu bukan masalah yang dihadapi pada saat pandemik saja. Jadi masalah soal crowding lapas rutan kita, jadi overcrowding itu kelebihan penghuni, lapas rutan kita itu terjadi setiap hari, terjadi berhari-hari dan bertahun-tahun lamanya. Hanya bedanya sekarang jadinya banyak orang ngomongin karena masalah COVID dan pembebasan. Sebelumnya, Anda bisa ngecek setiap hari di SMS Lab Dirjenpas. Jadi ketik aja, googling aja, jumlah penghuni lapas Dirjenpas begitu, akan keluar satu website yang menunjukkan berapa sih di mana saja terjadi overcrowding, di mana saja terjadi kelebihan penghuni, berapa kapasitas lapas kita sekarang, itu jelas tercantum di sana. Dan yang ketiga, yang paling penting, anaknya yang kedua tadi sebenarnya, kondisi ini tidak hanya dihadapi pada saat pandemi. Kalau Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian bisa recall sedikit, kita pernah menghadapi kondisi yang sama misalnya pada saat bencana non alam gitu ya, bencana seperti bencana alam, apa istilahnya ya? Bencana non alam mungkin ya, atau dalam kondisi-kondisi yang sifatnya kayak pandemik sekarang. Tapi kita juga pernah berhadapan ini dalam kondisi bencana alam. Jadi saya kasih contoh dulu misalnya pada saat gempa Palu. Pada saat gempa terjadi di Sulawesi, lapas tuh banyak yang bangunan yang rusak, lalu kemudian orang-orang berhamburan keluar, lari. Lapas itu tidak memberikan sanksi sebenarnya. Dan protokolnya disediakan. Karena apa? Dalam keadaan itu nggak mungkin orang disuruh stay di dalam lapas dalam kondisi yang bangunan sudah begitu mengerikan, dan banyak bangunan lapas itu bangunan lama. Jadi dalam kondisi kayak begitu, tidak kondisi normal, Anda nggak bisa samain, wah ini orang-orang kenapa kabur dari lapas gitu ya. Kenapa kabur? Ya gempa gitu, sesimpel itu. Dan protokolnya kita nggak punya. Kita baru punya protokolnya ketika kejadian gempa kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian, berjalan dari sisi itu, melihat dari sisi itu, maka saya akan coba presentasikan dan mencoba untuk memantik diskusi kita dalam satu pertanyaan yang selama ini mungkin bagi saya menghantui kita. Sepenting apa sih sebenarnya narapidana itu dikeluarkan? Saya ngomong dikeluarkan ya, karena bahasanya teknis, saya pakai dikeluarkan dulu. Dikeluarkan dalam kondisi pandemik COVID-19, COVID-19 seperti sekarang. Itu pertanyaannya. Jadi, sepenting apakah pemerintah kita mengeluarkan penghuni rutan dan lapas kita dalam kondisi COVID-19? Mas Haikal, saya minta tolong nanti kalau misalnya kelewatan waktunya dikabarin ya, diinfokan. Kawan-kawan, saya akan coba share screen. Tapi Oke, Mas. bisa. Ya. Saya yang share screen ya? Iya, Mas. Oke. Saya akan coba share screen. Ini baik kelihatan ya, kawan-kawan sekalian ya? Iya, Mas. Lihat ya. Jadi saya akan saya akan coba untuk mempresentasikan beberapa hal, dan nanti saya minta tolong Mas Haikal mengingatkan kalau waktunya sudah kelebihan begitu ya. Jadi saya langsung ambil posisi yang kayaknya teman-teman sudah paham posisi saya di mana. Kalau teman-teman bisa googling posisinya ICJR, kami mendukung pentingnya pengeluaran narapidana di tengah wabah COVID-19, pandemik sebenarnya, pandemik COVID-19. Nanti kita bisa diskusi, debat nggak masalah, saya suka debat. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak setuju, ada yang melemparkan data segala macam, boleh. Karena yang paling penting kita diskusi supaya ke depan bagaimana gitu ya. Kawan-kawan sekalian, ini kondisi yang terjadi saat ini di rutan lapas di seluruh Indonesia.
Jadi ini perbandingan jumlah penghuni rutan lapas kita dengan kapasitas. Jadi kalau kapasitas itu yang bawah. Kalau teman-teman lihat garis grafik yang bawah, konstan, lurus. Karena tingkat tingkat apa namanya itu peningkatan kapasitas rutan lapas kita itu cenderung nggak bertambah signifikan. Jadi misalnya tahun 2011 itu kapasitas kita sekitar 139.815, tahun 2013 itu 163.404, tahun 2015 itu sekitar 204.550 gitu ya, kapasitas lapas kita. Nanti dalam kondisi beberapa jalan gitu ya, itu berkurang. Sampai sekarang kapasitas kita itu sekitar 140.000. Kenapa berkurang? Alasannya banyak. Jadi ada yang misalnya tadinya kayak rutan di Nusa Kambangan itu direvitalisasi, yang tadinya satu tempat itu 3-4 orang, lalu kemudian dijadikan high risk gitu ya, dijadikan satu jadinya berkurang. Lalu kemudian bangun lapasnya high risk, lapasnya terorisme. Jadi jumlahnya nggak banyak karena dia high risk untuk high risk person gitu ya. Tapi kalau dilihat di grafik di atas itu adalah jumlah pertumbuhan jumlah penghuni di lapas rutan di Indonesia. Jadi ini lapas rutan, saya kasih disclaimer ya, untuk teman-teman yang mungkin banyak di sini orang hukum, tapi saya jelaskan secara awam ya bahasanya. Lapas rutan yang saya ambil datanya, ini adalah data dari Dirjenpas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, yang mana ini data rutan lapas di bawah Dirjenpas, jadi di bawah pemasyarakatan. Artinya nggak semua, ada angka yang lebih besar, karena ada beberapa rutan di kepolisian, itu yang kemudian tidak terdeteksi jumlahnya sampai sekarang. Jadi kita punya dark number, teman-teman sekalian. Ini, Bapak Ibu sekalian, ini number yang masih terang, karena dia di bawah rutan lapas. Ada dark number-nya di bawah di kepolisian. Jadi kita sampai sekarang, saya nggak tahu berapa jumlah penghuni penghuni rutan di kepolisian, yang dia tidak di bawah Kumham. Ada nggak yang di bawah Kumham? Ada. Polda, itu satu Polda Metro Jaya, kalau saya nggak salah, sama Brimob. Itu masih di bawah rutan pas. Tapi selain itu, semuanya nggak dibawa. Jadi kayak Bapak Ibu kalau ngelihat di Polsek, ke Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Selatan, itu ada tempat-tempat penahanan, itu kita nggak tahu exact jumlah berapa. Jadi, angka yang sekarang ada, sekitar 270 ribuan lebih itu adalah angka yang ada di rutan dan lapas di bawah Dirjen Pemasyarakatan. Jadi angkanya kalau dilihat berbanding terbalik sekali. Oh sorry, saya salah baca data ya. Jadi ini bukan 204.550, ini bukan data kapasitas, tapi ini jumlah narapidana tahun 2015. Kapasitasnya nggak berubah, dari 163 kapasitas di tahun 139 di tahun 2011, sampai sekarang masih konstan. Jadi angkanya justru kurang, ada sekitar 130, nanti saya kasih lihat lebih jelas. Nah, kondisinya gimana sih sebenarnya dalam rutan dan lapas di Indonesia? Kalau Bapak Ibu kalau teman-teman ada yang di sini fakultas hukum, atau misalnya lawyer, aparat hukum, tapi pasti sudah pernah lihat rutan dan lapas. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian belum pernah lihat rutan lapas, saya akan kasih gambaran rutan lapas kita itu gimana bentuknya. Makanya saya kesel banget itu kemarin ada seleb tweet kali namanya ya, seleb tweet itu yang bilang bahwa lo enak dalam lapas makan gratis dan lain-lain. Kalau Anda belum pernah ke lapas sih, kita doakan bersama-sama lah yang bersangkutan jangan sampai masuk ke lapas. Tapi kondisi lapas kita itu bisa digolongkan dalam kondisi, kalau saya minta maaf kepada rutan Dirjenpas, adalah dalam kondisi tidak manusiawi. Karena apa? Karena terjadi overcrowding atau kelebihan beban penghuni. Overcrowding itu terjadi sejak 2011 yang bisa kita detect, gitu ya. Yang kedua adalah kita sekarang bukan lagi overcrowding, tapi sudah dalam konteks extreme overcrowding. Jadi extreme overcrowding itu jumlah penghuninya itu melewati 150%. Jadi lebih dari setengah kelebihannya. Nah, sekarang berapa? Sekarang kelebihan kita itu overcrowding-nya itu 104%. Atau kita punya penghuni lapas sekitar 204% sekarang. Jadi, penghuni lapas kita itu 2 kali lipat. Jadi, kita itu kapasitasnya sekitar 130, tadi 130.000. Penghuni lapas kita itu sekitar 270.000. Jadi, Anda bayangkan ya, kalau Anda punya rumah nih sekarang, Anda punya rumah kapasitasnya, Anda kamar kosan lah ya, anak kosan kapasitas kamar 3x4 gitu ya, biasanya kan dihuni 2 orang tuh. Nah, Anda bayangkan kamar kosan Anda yang 3x4 dihuni 2 orang, itu sekarang dihuni 4 orang. Setengah gitu ya, ada 1 anak bayi. Jadi kelebihannya hampir sampai 2,5 atau 105% dari jumlah yang ada. Oke.
ini kan yang kita hadapin pandemik, kata orang ya. Wah ini kan pandemik, pandemik 2009 COVID-19 gitu. Pasti ada dong dokter di dalam lapas. Jawabannya ada. Tapi di seluruh Indonesia jumlah dokter kita itu tidak mencukupi. Kalau mau dibanding-bandingkan, dipresentasikan, maka satu tenaga kesehatan, ini Bapak Ibu sekalian tenaga kesehatan itu nggak cuma dokter ya. Jadi ada yang tenaga kesehatannya itu dokter gigi dan lain-lain. Satu orang dokter tenaga kesehatan, saya nggak ngomong dokter, satu orang tenaga kesehatan, itu dia menangani rata-rata seluruh Indonesia 359 penghuni. Jadi kalau misalnya Anda sakit, pastikan Anda tidak di dalam antrian nomor 359. Karena antrian berikutnya 358 gitu ya, itu adalah orang yang harus Anda lewati. Jadi satu tenaga medis di Indonesia, di dalam lapas di Indonesia, itu menangani 359. Rata nggak sih jumlahnya? Jawabannya enggak. Nusa Kambangan, ini satu pulau nih Mbak sekalian Nusa Kambangan. Saya pernah ke sana, itu dokter hanya ada di satu lapas. Jadi kalau ada yang sakit, dokternya pindah lapas, ngebantu. Bahkan ada beberapa PLT akhirnya pakai tenaga kesehatan. Jadi PLT Kabid misalnya apa, dia akan pakai dokter karena apa? Orangnya kurang, petugasnya kurang. Jadi kondisi lapasnya sangat-sangat tidak manusiawi, tadi overcrowding gitu ya, jumlahnya kelebihan, lalu kemudian tenaga dokternya juga nggak mencukupi. Jadi kalau Anda sakit di sana, ya berdoa banyak-banyak lah. Tahun 2018, sakit, kenapa sih kita concern COVID-19? Karena COVID-19 itu kan menyerang saluran pernapasan ya. Karena itu kan flu, kalau kata orang ya, influenza yang kemudian berkembang segala macam. 2018, penghuni menderita kita yang saluran pernapasan itu ada 16.088 penghuni. Tahun 2018. Jadi angkanya lumayan. Ada sekitar 5%. Itu penghuni penderita sakit pernapasan. Ini yang sakit ya, dari yang sakit 16.000 diantaranya itu sakit pernapasan. Jadi penyebaran sakit karena ISPA atau infeksi saluran pernapasan di dalam lapas itu nggak kayak di luar. Anda kalau di luar, saya ingat ibu saya perawat ya, dia bilang dulu kalau orang sakit paru-paru itu susah sembuhnya, sekarang gampang sekali. Tapi nggak terjadi di lapas rutan, Bapak Ibu sekalian. Di lapas rutan, ini nanti ada petugas rutan nih, jelasin, kasih tahu aja, Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk kasih penjelasan. Anda kalau misalnya flu di rutan, itu Anda bisa sampai opname. Karena kondisinya nggak manusiawi, ventilasi jelek, sirkulasi udara jelek. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang kalau ISPA di sana itu bisa gila-gilaan gitu loh penyakitnya. Saya pernah dapat informasi dari salah satu lapas gitu ya, bisul, kurap nih, Anda bisa opname. Karena apa? Air di beberapa lapas itu nggak sehat, nggak bersih. Sanitasinya jelek, kamarnya lembab. Jadi kalau Anda luka Anda bisa busuk dan segala macam. Jadi kondisinya dalam kondisi tidak sangat-sangat manusiawi. Nah, sebelum saya masuk ke dalam diskusi utamanya, tadi kita udah tahu ya, kondisinya begitu ya, lapas di Indonesia ini udah bebannya besar sekali. Tapi pertanyaannya kan, kenapa sih overcrowding gitu ya? Ini saya harus sampaikan. Kenapa saya harus sampaikan? Karena ini penting untuk memberikan konteks. Apakah orang Indonesia ini penjahat semua? Jawabannya enggak. Jadi penyebab overcrowding itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ngomongin tren kejahatan kita itu menurun. Bapak Ibu bisa lihat yang bawah ya, yang tren kejahatan 2008-2017 ini diambil dari BPS, Statistik Kriminal Nasional 2018 ya, dikeluarkan 2018, risetnya 2008 sampai 2017. Itu menunjukkan yang merah itu kejahatan narkotika. Sisanya turun. Jadi pencurian, kejahatan pencurian, segala macam, curanmor dan lain-lain itu menurun. Yang meningkat itu cuma narkotika. Itu yang merah tadi. Apa yang mau saya bilang? Yang mau saya bilang adalah overcrowding itu bisa terjadi karena sifat punitif yang kemudian ditanamkan oleh negara. Jadi saya minta maaf kepada bapak-bapak masyarakatan yang sudah sedih-sedih sekali ngurusin pemasyarakatan. Karena apa? Karena yang ngontrol mekanisme kebijakan ini ada di tangan pemerintah. Undang-undang narkotika itu adalah undang-undang paling gagal yang pernah Indonesia miliki. Kalau sekarang dalam konteks reformasi ya, saya menempatkan undang-undang narkotika itu sebagai undang-undang paling gagal nomor 1. Di sisi kacamata pidana ya. Nomor 2 itu undang-undang ITE. Kita nggak usah bahas ITE. Kita ngomongin narkotika. Karena apa? Karena dia mengakibatkan overkriminalisasi. Apa sih overkriminalisasi? Bahasa apa lagi sih overkriminalisasi ini? Overkriminalisasi itu ada banyak istilah, tapi saya mau pakai istilah yang mengatakan bahwa dia penggunaan pidana yang secara berlebihan. Hari ini kita bahas COVID, wah pidana 1 tahun denda 100 juta. Gimana caranya denda tukang nasi goreng 100 juta?
kalau kemudian dia jualan di luar tanpa insentif negara gitu. Bukan merendahkan pekerjaan tukang nasi goreng, tapi kalau Anda kasih 100 juta, siapa yang mau bayar? Itu menunjukkan tingkat kriminalisasi yang begitu tinggi. Pidananya administratif, sifatnya administratif, Anda melanggar ketentuan PSBB gitu ya, tapi diberlakukannya kayak penjahat betul. Itu menunjukkan sifat kriminalisasi. Jadi negara kita sukanya menghukum, pokoknya bikin undang-undang isinya pidana, akhirnya penjara penuh. Alasan lainnya banyak. Ada yang ke bawah itu tercermin ya RKUHP. Kayaknya semua di sini yang hadir mungkin ya pro kontra, tapi saya tahu banyak yang di sini yang menolak RKUHP misalnya. Dulu tahun 2015 Bapak Ibu sekalian, Anda bayangkan ya, RKUHP orang berzina, tapi jangan zina nih, orang yang pacaran nih, tidur bareng pacaran, itu pidananya 5 tahun. Terserah Anda mau bilang itu boleh atau enggak, tapi mungkin nggak sih kita ngelempar orang ke penjara selama 5 tahun hanya karena mereka tidur bareng gitu loh. Hanya karena saling pacaran, mencintai ya kelewat batas, tanda kutip lah ya, kalau pakai logika orang-orang sekarang. Kelewat batas, pidana 5 tahun gitu. Nggak masuk akal, tapi itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Lalu kemudian apa? Alasan lainnya alternatif pidana non penjara kurang. Jadi isinya penjara. Orang-orang kita, pemerintah kita, hakim taunya hukum penjara. Nggak tahu yang lain. Penahanan tinggi gitu ya, apa-apa ditahan segala macam. Ada arus keluar yang susah. Nanti ini saya jelaskan. Tapi intinya adalah kondisi kita itu mengakibatkan overcrowding itu tidak terelakkan. Itu poinnya. Jadi overcrowding yang tidak terelakkan itu gimana sih maksudnya? Jadi kita itu dalam kondisi yang nggak mungkin enggak. Lapas kita itu udah nggak memungkinkan. Tidak memungkinkan untuk apa? Saya masuk ke dalam poin perdebatan kita yang pertama. Diskusi yang pertama. Bisa nggak sih physical distancing? Bisa nggak? Nggak bisa. Alasannya apa? Alasannya overcrowding. Bapak Ibu, ini salah satu lapas. Ini yang lapas yang udah oke. Jadi penghuninya udah lama di sini. Terlihat dari mana? Mereka udah bisa bawa sarung, segala macam. Tapi Bapak Ibu lihat nggak ada orang di atas yang tidurnya pakai gantungan, segala macam? Itu kenapa? Karena kelebihan beban. Orang tidurnya begini. Sekarang Anda kalau dalam kondisi COVID-19, mau nggak tidurnya begini? Sholat samping-sampingan, gitu ya. Ini sabnya benar-benar ketat ya, ngikutin ajaran agama, gitu ya. Bukan karena begitu, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan. Ventilasi itu nggak mungkin. Ini ada orang tidur, itu ada kipas angin, dia tidur di atas kipas angin. Karena tidak memungkinkan lagi untuk tidur di bawah kipas angin. Jadi, posisinya udah nggak memungkinkan, gitu ya. Tidur di atas, segala macam, lalu kemudian ruangannya lembab sekali. Jadi, gambar-gambar ini saya dapat dari dulu pernah acara seminar gitu ya, diskusi, lalu kemudian ada petugas lapas yang kasih segala macam. Nah, itu menunjukkan kondisi-kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kita nggak mungkin melakukan physical distancing di dalam lapas. Bagaimana mungkin Anda memberikan spasi gitu ya dalam kondisi-kondisi itu? Tapi saya bisa tangkap masuk ke pemikiran Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian. Oh, ngapain sih, kan itu penjahat gitu ya. Ngapain dikasih maaf segala macam, kan mereka melakukan itu. Iya kalau yang tertular cuma mereka. Iya kalau kita berpikir bahwa udah biarin aja lah orang mati di dalam gitu. Mereka kan melakukan kriminal. Saya pernah diskusi ini tempo hari dengan peneliti kami di CJR. Diskusi dalam kelompok berdiskusi begitu ya. Lalu kemudian saya pernah bilang begini. Dulu kita nggak mau Nenek Minah ditahan. Tapi mungkin nggak ya kalau Nenek Minah masih di dalam lapas, rutan sekarang, Nenek Minah kan ditahan tuh. Di dalam rutan gitu ya, ditahan gitu. Lalu kemudian kita bilang, ya udah mati aja lah. Kan Nenek Minah melakukan kejahatan. Atau pencuri kakao gitu ya, kayak Nenek Minah, pencuri ranting gitu. Udahlah mati aja gitu. Atau Baik Nuril kemarin, sempat ditahan. Perempuan yang jadi korban pelecehan dari kepala sekolahnya, tapi harus masuk ke dalam penjara karena Undang-Undang ITE di Lombok. Anda tega nggak sih bilang sama ibu gitu ya, seorang ibu yang anak-anaknya masih kecil, udah mati aja. Agak politis sedikit. Ahok di dalam tahanan gitu. Mau nggak kita bilang kalau di sini ada yang pro Ahok gitu ya, udah mati aja lah Ahok. Sebelahnya gitu ya, ada yang pro sama siapa? Ahmad Dhani. Kita siap nggak bilang Ahmad Dhani mati aja deh. Logika kita bahwa mereka penjahat, orang yang tidak perlu dikasihani segala macam, itu terjadi karena apa sebenarnya? Apakah karena kita memang menganggap mereka jahat? Atau karena kita nggak tahu kondisi sebenarnya? Saya sih feeling saya yang kedua, karena orang Indonesia orang baik. Nah,
pelepasan itu, logika pelepasan itu, yang ngomong itu bukan kita pertama kali. Yang ngomong itu adalah orang-orang di Badan Kesehatan. WHO itu udah ngomong 2020. Dalam kondisi-kondisi harus cepat dikeluarin. UNODC itu United Nations on Drugs and Crime, Organized Crime, Drugs and Crime gitu ya, di UNODC, saya lupa panjangannya gitu ya. Pokoknya intinya dia yang ngurusin pidana lah ya. Dia bilang bahwa harus keluarin. UN Human Rights, Dewan Tinggi lah ya, untuk hak asasi manusia PBB udah bilang harus dikeluarin. Karena apa? Karena orang-orang jahat yang kita anggap jahat sekalipun dalam lapas dan rutan itu berhak punya hak di dalam. Salah satu haknya apa? Hak untuk mendapatkan kesehatan. Saya cuma mau bilang hak itu jaminan yang dimiliki negara. Kita boleh benci sebagai warga negara, tapi nggak boleh. Negara nggak boleh. Kita boleh kesel sebagai warga negara, tapi negara nggak boleh. Karena apa? Itu janjinya negara. Kalau saya menuntut negara mengikuti janjinya dalam konstitusi, kita kan minta tuh, negara sumpah dong, ikutin visi konstitusi. Bahwa negara harus mikirin mereka di dalam lapas, itu adalah janji konstitusi. Yang tidak boleh mereka ingkari. Dan kalau kita bilang negara nggak boleh keluarin, nggak boleh mikirin penghuni lapas rutan, kita mengajari negara kita untuk kemudian tidak mengakui dan tidak menjalankan konstitusi, tidak menjalankan janji sebagai negara. Apakah itu harga yang mau kita tebus gitu loh? Apakah itu harga yang mau kita bayar ketika nanti negara kata negara kan ya udah kamu ngajarin saya nggak ikutin, tak Markus kamu itu, tembakan misterius itu loh, Matius, Markus segala macam gitu ya. Kita ditembakin di jalan-jalan, Anda sedikit melakukan kesalahan ditembakin gitu ya, Anda dianggap anarko kemarin itu dispidol-spidolin, ditembak di tengah jalan segala macam. Dan itu jadi poin penting. Jadi isunya itu bukan isu kasihan, ini konstitusi, ini orang-orang yang punya hak asasi dan orang-orang yang punya hak kewarganegaraan. Tapi benar, tidak semuanya juga bisa dikeluarkan. Karena apa? Karena kita butuh yang disebut dengan assessment. Makanya sebenarnya yang dilakukan pemerintah kemarin, kacamata saya, Anda suka tidak suka, itu tepat. Karena apa tepat? Karena kalau kita lihat yang 30.000 kemarin, yang dilakukan pemerintah itu tidak membebaskan, tapi melepaskan. Dia menggunakan mekanisme yang sudah ada. Asimilasi dan pembebasan bersyarat. Mekanisme itu, Bapak Ibu, terjadi setiap hari. Bedanya, karena terjadi sekarang, seakan-akan diglorifikasi. Wah, kok sekarang sih dikeluarinnya? Tiap hari orang dapat PB sama asimilasi, gimana? Dalam peraturan, dalam keputusan menteri itu disebutkan bahwa mereka yang dikeluarkan sekarang itu adalah mereka yang akan bebas di bulan Desember. Kalau hari ini mereka dapat remisi, nanti nih Lebaran dapat remisi, apalagi tuh 17-an dapat remisi. Bisa jadi dia keluar bulan Oktober gitu. Apa yang mau saya bilang? Yang mau saya bilang itu bukan soal apakah orang ini akan keluar wajar segala macam. Tidak. Tapi itu mekanisme yang sudah ada. Kenapa pemerintah memilih PB dan asimilasi? Sehingga kalau dia melakukan kejahatan, asimilasi PB-nya bisa dicabut. Dan itu terjadi setiap hari. Jadi, itu bukan hal baru. Kalau Anda paham, janganlah, bahasanya jangan paham hukum. Tapi kalau misalnya kita pernah membaca soal itu, aturan-aturan itu, dan pernah berhubungan dengan itu hal yang biasa. Hanya narasi di medsos, WhatsApp, seakan-akan bahwa ini hal baru, wah kenapa sih ngeluarin 36.000, bahaya sekali, dan lain-lain, dan kawan-kawannya itu, seakan-akan itu bahaya. Bukan bahaya, seakan-akan itu adalah langkah gegabah. Padahal itu terjadi di hampir semua, itu direkomendasikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel di UN, PBB, dan beberapa negara yang sudah mengeluarkan. Jadi ada beberapa negara, bukan Indonesia dong ya, ini kepada Ed Irman lagi tuh. Siapa tuh orang di Twitter tuh, jadi bukan cuma orang Indonesia yang ngeluarin, jadi agak dibaca sedikit lah beberapa berita lain. Saya sepertinya sudah lama banget bicara, jadi saya hanya akan ngeluarin 2 slide terakhir. Emang mau selesai aja sebenarnya. Ini soal residivisme. Saya di grup-grup WhatsApp banyak yang, karena teman-teman lah, teman dekat lah ya, banyak yang bilang, gimana nih, ngeluarin kan, akhirnya melakukan lagi, segala macam, dan lain-lain. Saya mau bilang gini, Bapak Ibu sekalian. Satu, residivisme itu bukan hal baru. Bukan mewajarkan ya. Tapi pengulangan tindak pidana itu mungkin terjadi. Alasannya apa? Alasannya kita bisa pakai 2 kacamata. Satu, pembinaannya nggak jalan, Mas Eras, berarti nggak dibina dengan baik dong. Bagaimana Anda mau membina suatu lembaga yang didesain hanya menampung 140.000 orang, kemudian menampung 270.000 orang? Susah. Jadi ini ada satu
quotes lah ya, quotes yang biasa disebutkan di dalam lapas rutan. Nanti kalau ada Bapak petugas lapas rutan sini silakan diceritakan. Jadi kalau sekarang kalau namanya petugas itu mengawasi pembina, mengawasi narapidana. Yang terjadi sekarang adalah narapidana warga binaan pemasyarakatan tuh narapidana itu mengawasi petugas. Bapak Ibu sekalian, overkapasitas, overcrowding di yang dekat-dekat Jakarta lah, yang dekat rumah saya ya, Cipinang tuh itu 400%. Jadi 400 kali 4 itulah jumlah penghuninya. Satu orang petugas itu bisa mengawasi hampir 150 sampai 350 narapidana. Anda binanya bagaimana? Bagaimana Anda membina gitu loh. Di Cipinang tuh orang kalau misalnya pas lagi lebaran segala macam, bahkan sholat itu dari sel. Karena apa? Karena bahkan masjid aja udah nggak bisa kepake. Nggak muat gitu loh. Nah, dalam kondisi itu, pembinaan nggak mungkin terjadi. Apakah itu berarti kita menyerah? Oh enggak. Nggak boleh juga gitu ya. Tapi yang perlu dilihat apa? Sekarang saya mau ngomong data deh. Kemarin orang udah bilang itu wah bahaya berapa orang yang keluar segala macam. Bapak Ibu, 3 tahun terakhir dari 271.434 orang yang dikeluarkan gitu ya, yang bebas selama 3 tahun terakhir ya, dibebas dari pembebasan bersyarat dari lapas. Yang mengulangi tindak pidana itu 27.643. Jadi dalam 3 tahun terakhir rata-rata kita pengulangan itu terjadi sekitar 10%. Jadi kalau Anda keluarkan 1.000 orang, maka bisa dipastikan sekitar 10% itu sekitar 10 orang lah ya, atau 100 orang. 100 orang tuh 1.000 orang, 100 orang itu melakukan tindak pidana lagi. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi ini, kemarin Dirjen Pas kan ngeluarin 36.000. Berapa orang sih yang melakukan pengulangan? Saya dapat datanya dari Dirjen Pas hari ini, tanggal 16 April tadi, mereka bilang dari laporan yang mereka dapatkan dari kepolisian, yang mengulangi kejahatan yang kemana-mana yang kita dengar tuh di mana lah, di Solo segala macam itu jumlahnya 19 orang. Artinya, residivisme dari 36.000 yang kemarin dibebaskan itu 0,005%. Bisa dibayangkan nggak? Jadi kita itu disajikan dengan berita yang wah sekali, wah terjadi residivisme, begitu keluar langsung nyolong, begitu keluar langsung melakukan tindak pidana. Jumlahnya berapa? 19 orang. Yang dibebasin berapa? 36.000 orang. Jadi 19 orang ini itu dibuat seakan-akan jadi lumpur untuk mengotori 36.000 orang. Begitu ya. Saya nggak dalam kondisi untuk membela kebijakan itu. Tapi saya harus bilang bahwa kebijakan itu menjadi penting. Karena apa? Yang paling bahaya adalah ketika COVID-19 masuk ke dalam lapas, dan COVID-19 kita tahu ya, bisa berhari-hari, bertahan berapa hari-hari, saya selalu bilang gini, ketika satu kasus aja masuk ke dalam lapas, dalam kondisi kita tidak bisa melakukan physical distancing, dalam kondisi rutan lapas kita overcrowding, dalam kondisi rutan lapas kita bangunannya begitu, ventilasi jelek, udara jelek, air jelek, kesehatan jelek, medikal jelek, segala macam. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal ngitung kantong mayat. Kita tinggal hitung kantong mayat keluar dari lapas rutan kita. Apakah itu mengerikan? Wah, nggak apa-apa lah, itu kan penjahat gitu. Udahlah, jangan masukin Nenek Mina, jangan masukin Baik Nuril, gitu ya, jangan masukin beberapa orang yang kita anggap kasihan, biarin aja lah si saya mati. Masalahnya yang kena bukan mereka. Masalahnya apa? Ketika mereka meninggal, atau ada yang sakit gitu ya, karena COVID-19, masalahnya dua. Satu, yang kena bukan mereka aja, tapi petugas lapas. Ketika petugas lapas itu kena, maka bisa kena ke bawah-bawahnya. Akhirnya apa? Saudaranya kena, keluarganya kena, masyarakat umum menjadi korban. Itu satu. Yang kedua adalah bisa terjadi kondisi di mana ada kondisi di mana ada kerusuhan dan lain-lain. Itu bahaya dan terjadi beberapa negara. Itu yang kita tidak mau. Jadi menjaga kesehatan di dalam lapas ini isunya bukan menjaga manusianya ya, bukan menjaga orang supaya keluar bebas segala macam dan lain. Itu isu lain yang ada advokasi sendiri. Tapi menjaga kesehatan di dalam lapas itu berarti menjaga kesehatan kita secara makro, menjaga kesehatan petugas. Kasihan petugas lapas, kasihan orang-orang yang kemudian menangani kasus-kasus dalam lapas rutan kita. Itu yang jadi masalah. Dan akhirnya mereka keluar, penyebaran akhirnya tidak bisa dikontrol. Terakhir, what next?
Satu, saya pahami ada kekurangan. Jadi kita harus dorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme asesmen. Apa sih mekanisme asesmen? Satu, kalau mau dibebasin, dilepasin, maka harus jelas dulu nih siapa yang menjamin, gitu ya. Misalnya, keluarganya ada nggak? Oh, keluarganya nggak ada. Kalau keluarganya nggak ada, lihat alamatnya lengkap atau enggak. Kalau alamatnya nggak lengkap segala macam, lihat kondisi vulnerability-nya. Apa sih vulnerability-nya? Kondisi kerentanan. Orang-orang apa saja? Kalau WHO, UNODC, UNHCR, udah bilang beberapa kategori. Satu, pengguna pecandu narkotika itu harus dikeluarkan. Saya nggak punya koma lagi untuk mereka, karena mereka dalam kondisi yang rentan, dan at the first place, mereka juga nggak berhak. Harusnya nggak di sana juga, gitu loh. Pengguna pecandu narkotika tempatnya bukan dalam lapas dan hutan. Yang kedua itu orang tua, ibu dan anak. Anak-anak orang yang sakit, itu yang harus dikeluarkan. Caranya gimana? Susah kan? Ya bisa dengan amnesti dan gerasi. Apapun caranya. Kalau konteksnya vulnerability ya, konteksnya ada risk. Konteksnya ada orang-orang paling berisiko. Ketiga, bisa dipindahkan ke rumah sakit bagi yang sakit. Oh, ternyata ada yang sakit, tapi pembunuh, gitu ya. Jadi masih dianggap harmful bagi masyarakat, atau perampok segala macam, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sakit, harus tetap diobati. Lalu kemudian, keempat, perkuat mekanisme pengawasan dalam fase pembebasan bersyarat. Jadi, mekanisme pengawasannya dalam fase pembebasan bersyarat itu harus diperbaiki. Gitu. Supaya apa? Supaya ketika mereka keluar, masih bisa diawasin. Kemarin saya ngobrol katanya online. Bisa banyak cara. Bisa dengan, dulu saya pernah ke Lombok tuh, Mataram, Bapasnya itu bekerja sama dengan camat dan lurah, dan kepala desa sekitar. Supaya apa? Supaya bisa dikontrol. Jadi ketahuan apakah dia baik, melakukan pembinaan dengan baik. Yang terakhir, ini agak sedikit kontroversi nih. Bagi saya tidak kita harus sudah merevisi undang-undang yang paling gagal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Narkotika. Itu satu. Yang kedua adalah PP 99 2012 tentang syarat remisi pembebasan bersyarat dan kawan-kawan. Wah, kalau ini direvisi, koruptor bisa keluar dong. Saya punya catatan. Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau ngomong dulu korupsi, tapi yang pasti, bagi saya narkotikanya harus segera diperbaiki. Karena apa? Kalau narkotikanya masih begitu, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah overcrowding, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini, dan yang terpenting adalah kita hidup di bumi, dan sepertinya ini bukan yang akan menjadi yang terakhir, gitu ya. Siapa tahu pandemik akan ada lagi, siapa tahu siapa tahu pandemik akan ada lagi, siapa tahu ada dalam kondisi-kondisi tertentu, emergensi lain, yang kemudian kita tidak inginkan bersama, yang pasti kita sudah punya pengalaman dan protokol. Ingat, ketika Taiwan berhasil menghadapi COVID-19, dianggap berhasil COVID-19, itu yang mereka hadapi ketika mereka belajar dari SARS dan lain-lain. Saya rasa Indonesia juga harus belajar. Jadi kita harus belajar dalam kondisi ini. Jadi, poin saya clear. Saya tutup, poin saya clear. Bahwa lapas rutan itu tidak dalam kondisi normal, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus paham di overcrowding, yang kedua ini lagi ada pandemi COVID-19, dan kita harus pahami bahwa menyelamatkan nyawa di dalam, menyelamatkan orang-orang di dalam, itu sama juga menjaga kesehatan kita di luar. Karena persebarannya kita nggak tahu. Bayangin aja, orang ada yang berdansa di Kemang, sekarang beberapa orang gitu ya terkena gitu. Yang mau saya bilang, penyebaran penyakit ini sangat cepat, jadi kita harus antisipasi segera. Dan yang terakhir adalah sepertinya perbaikannya nggak mungkin hanya soal COVID-19. Jadi ini harus ditarik ke belakang. Jadi isunya nggak cuma soal bagaimana merespon COVID-19 dan lapas, tapi merespon overcrowding, merespon masalah beban lapas, dan yang pertama dan yang terutama adalah merespon masalah sistem peradilan pidana kita yang amburadul. Jadi sudah harus diperbaikin, masalah overkriminalisasi harus diperbaikin, Kumham harus segera melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang nggak perlu gitu ya, penggunaan narkotika segala macam, ngapain di penjara segala macam. Undang-undang narkotika diperbaiki, undang-undang ITE diperbaiki, beberapa undang-undang yang berantakan diperbaiki, RKUHP jangan sampai kita biarkan lolos dengan ancaman pidana yang begitu besar. Dan yang paling penting adalah kita menghadapi ini bersama-sama sebagai negara, sebagai bangsa, dan no one left behind. Jangan pernah ada orang yang tertinggal, sekalipun itu kita anggap orang jahat gitu ya, yang kita anggap tidak punya tempat, tapi itu beban negara, itu tanggung jawab negara, dan itu janji konstitusi. Saya rasa itu aja, Mas Haikal, pemaparan dari saya yang cukup panjang dan lebar sekali. Kita bisa diskusi. Silakan, Mas.
Terima kasih banyak Mas Eras untuk penjelasannya. Mungkin akan kita buka dulu ya untuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau berkomentar, atau mungkin punya pandangan yang beda dengan yang tadi dipaparkan oleh Mas Eras, bisa raise hand. Kita udah ada satu, Renaldi. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang ingin berkomentar, bisa mengangkat tangan ya, bisa raise hand. Mungkin saya buka dulu pertama kali dari ada dua sekarang, dari Renaldi yang pertama. Silakan Renaldi, mau nanya atau berkomentar? Ya, kedengaran suaranya Bang? Iya, kedengeran. Ya, sekalian mungkin sedikit komentar, tapi juga ingin bertanya, karena saya juga bukan orang hukum, ya kan, seorang filsafat. Sejujurnya awalnya saya menolak gitu pembebasan para napi, khususnya napi koruptor juga pelaku kriminal, ya kan, karena ya ketakutan yang awalnya kita pikirkan kan yaitu mereka keluar tanpa ada pekerjaan ketika kita lagi krisis begini, lalu tiba-tiba pasti mereka akan melakukan kejahatan ulang karena situasi seperti ini kan memungkinkan kejahatan itu muncul. Tapi setelah mendengar pemaparan Mas Erasmus, saya justru bukannya malah ya mungkin saya merevisi pandangan saya sebelumnya. Saya jadi sedikit emosi, marah, meluap, bahkan saya sendiri sedih gitu. Sampai ya mata saya berkaca-kaca melihat realitas yang ada gitu. Ternyata kok seperti ini negeri saya, seperti inilah. Ini negara hukum loh, katanya kan. Orang-orang berbicara ini negara hukum. Tapi pada kenyataannya bukan kedisiplinan hukum. Tapi apa-apa malah dihukum, apa-apa malah dipidana, apa-apa malah penjara. Kasus-kasus yang tidak memerlukan yang bisa kita selesaikan dengan musyawarah, tapi harus diselesaikan lewat penjara. Nah itu mungkin ya sedikit komentar juga yang saya rasa ya keprihatinan saya pribadi lah, saya mendengar juga sangat kuping panas sekali ya. Tapi saya pengen bertanya, apakah di dalam sel penjara ini ketika napi keluar itu tidak ada jaminan seperti adanya insentif gitu, kayak misalkan ada modal kah ataukah uang jalan mereka untuk biaya mereka hidup di luar gitu kan. Rata-rata para narapidana kita yang bebas kan mereka alasannya mencuri atau merampok itu karena tidak punya uang gitu. Apakah di penjara mereka tuh tidak sebaiknya dipekerjakan atau dikasih aktivitas yang menghasilkan uang seperti di Turki atau di Iran, yang mereka para narapidana disuruh bekerja untuk membuat masker sehingga dapatkan uang lebih dari sana, sehingga uang itu untuk biaya mereka keluar setelah mereka bebas dari penjara gitu. Atau apakah pemerintah kita punya mekanisme tertentu gitu agar yang setelah narapidana keluar mereka entah bisa dipekerjakan di mana, ditaruh di mana, atau seperti apa gitu ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke, mungkin Mas Eras bisa langsung dijawab atau ditanggapi. Ya, bisa di-unmute. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Renaldi tadi ya? Iya. Sebenarnya kalau saya jawab yang nomor 2 dulu ya, karena yang paling teknis. Itu sebenarnya saya sepakat gitu loh. Tapi begini, saya sepakat sekali dalam konteks itu. Jadi kayak beberapa negara dia diminta dibuat alat untuk masker segala macam dan lain-lain. Saya sepakat. Karena kita punya lapas produksi juga sebenarnya. Jadi lapas produksi itu maksudnya nggak bukan pabrik ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu beberapa lapas itu memang punya kekhususan tertentu yang kemudian dia melakukan produksi beberapa barang dan jasa. Itu bisa digunakan dan sudah ada. Jadi tinggal diarahkan ke sana. Tapi di atas itu semua, sebenarnya poinnya begini. Dalam kondisi COVID-19 di banyak negara, yang paling ditakutkan itu sebenarnya tingkat physical distancing-nya. Itu yang paling bahaya sebenarnya, Mas. Jadi di banyak negara itu kemudian, ini kalau saya boleh jujur ya, ini kita buka-bukaan ya. Semua negara itu panik. Jadi makanya kalau Bapak Ibu sekalian akan dengar, kalau googling itu akan dengar istilah quick release, akan dengar istilah emergency release, akan dengar istilah speedy, immediate release, dan lain-lain. Karena apa? Karena beberapa negara itu memang panik, karena tingkat overcrowding-nya yang begitu besar, termasuk Indonesia. Jadi saya bisa paham sekali dalam kondisi itu, Kumham kenapa bisa sangat panik untuk kemudian mengeluarkan orang.
Tapi itu tidak pembenaran. Saya sepakat dengan Mas Renandi, dalam beberapa kondisi bisa dilakukan. Jadi yang tidak memungkinkan untuk dikeluarkan misalnya gitu ya, itu bisa diajukan untuk kemudian melakukan tadi produksi. Dan yang kedua sebenarnya dia nggak boleh pukul rata. Saya sepakat. Jadi sebetulnya yang paling penting itu melihat kondisi lapas rutan juga. Jadi kemarin kayak napi korupsi, gitu ya. Ada yang bilang wah keluarin dong. Tapi yang di yang di Bandung gimana, gitu ya, lapas Sukamiskin. Saya cuma mau bilang satu hal. Nggak semuanya napi korupsi itu kayak di Sukamiskin. Ada juga yang di dalam orang-orang yang tidur di lantai segala macam napi korupsi. Bagi yang dia di Sukamiskin segala macam, karena sudah bisa physical distension, ya sudah, nggak usah dibebasin, kan simple. Ya kan? Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nggak bisa? Jadi kalau lapasnya itu ternyata nggak overcrowding, jadi overcrowding itu, Mas, itu di atas 150. 100% itu masih crowding, masih nggak boleh. Jadi sebenarnya harusnya di bawah itu. Tapi kalau ada lapas-lapas tertentu yang tidak overcrowding atau tidak crowding, jadi dia bisa diarahkan untuk lapas produksi yang seperti kata Mas Renaldi tadi, ya silakan aja, nggak masalah. Karena concern-nya kita itu bukan ngeluarin semua orang dari lapas dan rutan. Kita itu ICJR ya. Saya nggak tahu pemerintah gimana, tapi concern-nya pemerintah secara global, teman-teman pemerhati isu HAM, isu reformasi peradilan, isu reformasi pemasyarakatan secara global, itu bukan mendukung orang semua keluar dari lapas rutan. Enggak, itu salah. Salah menangkap gitu ya. Yang kita mau adalah titik tertentu di mana COVID-19 itu tidak tersebar di dalam lapas dan rutan. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau tadi sarannya, ya habis itu kita bikin lapas produksi segala macam, oke. Asal satu tadi, Mas, jangan sampai lapas rutan yang dilakukan produksi itu overcrowding juga, nggak ada gunanya gitu. Jadi bisa digunakan mekanisme seperti itu. Masalah pembinaan, saya rasa kayak tadi gimana pembinaan di luar segala macam, itu tadi, beresinnya nggak bisa dari kacamata lapas. Beresinnya harus dari awal. Kalau kita masih overcrowding, kalau pemasyarakatan kita nggak melakukan pembinaan, gitu ya, maka pembinaan nggak bakalan tercapai. Orang-orang nggak bakalan bisa belajar dengan baik. Gimana caranya mau belajar dalam lapas? Misalnya satu mesin nih, di elektro lah, bimbingan untuk giat kerja gitu ya. Bimbingan untuk giat kerja, jadi kegiatan kerja, jadi keluar dari situ dia bisa perbaikin alat elektronik gitu Mas ya. Itu satu bahan, itu nggak mungkin dibagi ke 400 orang. Satu orang satu hari aja, masa belajarnya setahun sekali kan? Nggak mungkin gitu. Nah, itu berdampak dari mana? Itu tadi berdampak yang seperti dirimu bilang, ketika negara kerjanya pidana, negara kerjanya masukin orang ke dalam penjara, akhirnya penjaranya penuh, gitu. Jadi ini harus diperbaiki dulu. Kalau Bapak Ibu sekalian ngomong, Mas Mbak sekalian ngobrol sama petugas lapas nih, petugas lapas, tanya coba sama mereka. Capaian keberhasilannya apa sih? Apakah capaian keberhasilannya, wah mereka keluar hidup sejahtera dan segala macam. Itu textbook. Wah mereka keluar tidak melakukan lagi tindak pidana. Itu textbook Bapak Ibu sekalian. Lapas rutan itu cuma satu tujuannya. Satu, lapas nggak rusuh. Lapas nggak rusuh itu udah oke. Udah oke banget. Karena apa? Karena bikin rusuh di lapas itu gampang sekali. Gampang sekali bikin rusuh di lapas. Gimana caranya satu orang petugas yang kemudian dia mengawasi 150 orang itu bisa mengendalikan lapas? Nggak mungkin. Gitu. Jadi dalam kondisi itu, itulah yang kita harus perhatikan. Makanya saya tadi terakhir ya, menanggapi Mas Renaldi tadi, yang pertama adalah memang tidak ada lagi upaya lain selain memperbaiki ini, membiasakan negara ini ya, negara Indonesia yang kita cintai ini, memperbaiki secara sistemik gitu loh. Memperbaikinya dari awal. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, harus terbiasa untuk bilang bahwa negara nggak boleh apa-apa pasal pidana. Undang-undang dibikin, yang penting ada pasal pidananya. Karena apa? Karena yang terbeban adalah kita sendiri. Bapak Ibu mau uang pajaknya dikeluarkan habis untuk bayarin makan napi rutan, di lapas dan di rutan, yang bisa jadi nggak ada gunanya juga dia di dalam. Kayak Nenek Mina, ngapain Nenek Mina di penjara? Ngapain Baik Nuril di dalam lapas rutan? Gitu. Itu yang harus kita pikirkan bersama-sama supaya bisa lebih baik. Dan langkahnya adalah bisa kita mulai, misalnya RKUHP. Kita harus teriak di rancangan KUHP itu kita undang-undang hukum pidana. Jadi bagi yang tidak tahu, itu adalah rancangan, kayaknya semuanya udah tahu lah ya, rancangan terkait undang-undang baru yang isinya sebenarnya intinya pidana. Gitu. Dan RKUHP baru kita itu lebih kolonial daripada KUHP lama. Karena apa? Karena ancaman pidananya lebih tinggi. Banyak sekali. Orang tidur bersama dipidana penjara. Orang kumpul kebo tanda kutip bisa dipidana penjara. Oke lah, teman-teman bilang,
Wah, jangan dong Bang, itu moral. Oke lah. Tapi penghina presiden di penjara 2 tahun. Menghina pemerintah di penjara 2 tahun. Yang kayak begitu, itu yang kemudian kita harus tekan. Jadi saya rasa solusinya nggak mungkin terpisah dari masalah memperbaiki sistem peradilan pidana dan kebijakan pidana. Begitu, Mas Haikal? Oke, terima kasih Mas Erasmus. Mungkin karena di sini ada beberapa yang bertanya, mungkin supaya efektif kita tampung dua-dua dulu ya. Untuk selanjutnya dengan Ade Gani dipersilakan. Ya, selamat sore Bang Eras dengan Ade nih dari Divet. Sebenarnya pertanyaan saya ingin mendapat tanggapan dan respon dari Bang Eras dan khususnya ICGR. Karena sekarang kan isu yang berkembang di masyarakat lebih mencoba membenturkan antara isu hak-hak asasi manusia, seperti yang tadi Bang Eras bilang tentang hak-hak napi untuk mendapatkan kesehatan, dibenturkan dengan keamanan masyarakat umum. Nah, itu narasi yang keluar di di berbagai sosial media sekarang. Sedangkan menurut saya kita perlu semacam kampanye gitu ke masyarakat untuk menjelaskan. Tapi dalam kondisi yang sekarang, di mana semua informasi pasti dianggap negatif, terima secara negatif, berarti kan membutuhkan satu strategi yang khusus gitu. Jadi kira-kira seperti apa yang harus dilakukan atau harus disampaikan untuk menjelaskan bahwa ada hal-hal lain atau misalnya untuk meredakan ketakutan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima dan informasi tersebut dengan lebih jelas. Kita bicara kepada masyarakat umum, bukan masyarakat yang memahami isu mengenai hukum, isu di penjara dan sebagainya. Jadi ini bagaimana cara yang lebih mudah untuk menjelaskan, karena selama ini saya lihat lebih banyak disampaikan berdasarkan pandangan-pandangan hukum yang mungkin untuk masyarakat lain, masyarakat umum itu tidak bisa diterima. Itu aja sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade Geni. Mungkin untuk selanjutnya dengan Mbak Mona ya. Halo, sore. Ya, dengan Mbak Mona, silakan. Halo, sore. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran kok. Oke, perkenalkan Bang, aku Mona dari Palembang. Aku melihat kebijakan Kemenkumham terhadap pembebasan napi kemarin menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar juga sih Bang. Kalau aku lihat, kalau misalnya kemarin ada pemberitaan soal pembebasan narapidana yang yang terdampak kemarin. Setelah dibebaskan para napi tersebut, ada beberapa napi yang melakukan tindak pidana kejahatan lagi, Bang, atau residivis seperti itu, Bang. Nah, kalau aku ngelihat, Bang, berarti pemidanaan pidana penjara itu menurutku nggak efektif, Bang, atau tidak berhasil dilakukan di Indonesia seperti itu, Bang. Karena terlihat kinerja dari pihak pemasyarakatan juga yang tidak efektif atau yang yang tidak sesuai dengan tidak berhasil lah kira-kira seperti itu. Dan ini banyak sekali kayak gitu narapidana yang sudah keluar dari penjara melakukan tindak pidana lagi atau residivis kayak gitu, Bang. Nah, kalau masalah soal overcrowding itu, Bang, memang aku sepakat, Bang, omongan Bang Eras kayak gitu, bahwa aparat penegak hukum kita juga sistem peradilan pidana kita juga yang kacau, lalu kebijakan-kebijakan yang terlalu represif, misalnya banyak pasal-pasal karet seperti itu, dan terlebih juga RKUHP yang begitu yang begitu represif, yang banyak pasal karet yang
yang bisa membuat kita dikit-dikit di penjara seperti itu, Bang. Dan nah, menurut Abang kalau Abang sepakat nggak kalau misalnya pidana penjara ini tidak berhasil, Bang, diterapkan di lembaga pemasyarakatan kita. Nah, solusi Abang apakah ada alternatif pemidanaan yang lain kayak gitu, Bang? Biar ini orang bersalah kayak gitu, dia setelah dia dikenakan sanksi seperti itu, dia kembali ke masyarakat. Artinya dia secara kesalahan dia mengakui, terus itu dia taubat lah kira-kira kayak gitu ya. Dan masyarakat menerima lagi kayak gitu, Bang. Mungkin Abang Eras bisa berpendapat seperti apa solusinya, Bang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Bang Eras bisa dijawab tadi yang pertanyaan yang pertama terkait dengan tanggapan ICGR dari Mbak DG ini, gimana cara kita meyakinkan ke masyarakat, kita bilang ke masyarakat kalau persoalan kriminalitas yang dibawa dari napi yang keluar ini tuh sebenarnya nggak separah yang mereka kira loh, seperti tadi paparannya Bang Eras. Terus yang kedua, yang dari Mona dari Palembang, ini pidana di penjara menurut dia nggak berhasil, menurut pandangan Bang Eras gimana kalau misalnya memang nggak berhasil, terus kira-kira ICGR solusinya gimana? Dipersilakan. Ya, udah di-unmute ya. Saya jawab yang kedua dulu ya, karena Mbak Adegani pertanyaannya ini pertanyaan yang sedang dibahas di dunia internasional sekarang. Jadi kita bahas kedua. Yang pertama dulu ya, yang Mbak Mona ya dari Palembang. Penjara dan masalah overkriminalisasi itu. Ini sebenarnya satu kelas sendiri karena sebenarnya membahas overkriminalisasi itu panjang dan sebenarnya udah dibahas banyak oleh banyak ahli gitu ya terkait dengan masalah-masalah overkriminalisasi. Overkriminalisasi tadi yang saya jawab tadi. Jadi penggunaan berlebihan kriminal dan dampaknya gitu. Saya nomor satu dulu ya. Jadi Posnat tuh ada buku yang menarik. Posner tuh menulis tentang economic perspective for criminal law ya. Jadi intinya dia menghitung kira-kira apa sih dampak dan gimana sih caranya ngitung hukum pidana gitu ya. Apakah berdampak kemudian kepada masyarakat, dampaknya gimana kalau kita gunakan itu, feedbacknya gimana. Awamnya begitu. Dalam bukunya itu kemudian, dan banyak buku lain ya. Kemarin saya belajar juga dari ada Leopold, Mas Ikra, Slihin itu ada kriminolog UI. Kita cerita tentang beberapa buku. Tapi kalau teori saya sebut di sini, kayaknya kurang pas. Jadi, tapi kalau misalnya teman-teman mau cari tahu, ada Foucault, Michel Foucault, dia filosof Prancis tuh. Lalu kemudian bisa cari bukunya ada Penal Populism, itu juga menarik. Kalau teman-teman suka pidana itu, yang buku wajib lah ya, buku biasa orang pidana itu ada Garland, ada Husak dan kawan-kawan. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya penggunaan penjara itu, ini kita ngomong filosofis dulu ya. Penggunaan penjara itu menunjukkan power dari negara. Jadi kenapa negara suka pidana yang punitif nih, hukuman mati, penjara segala macam, karena itu showing off the power. Jadi menunjukkan bahwa negara tuh, wah gue bisa nih nahan lu, gue bisa bikin lu seumur hidup di penjara, gue bisa cabut nyawa lu, gitu. Tapi dalam perkembangan hukum pidana, penitensier, penologi, dan kawan-kawannya, itu menunjukkan bahwa pidana penjara itu hanya efektif kalau tujuannya itu mencabut ruang kemerdekaan seseorang. Jadi kalau tujuannya adalah incapacity, jadi membuat orang itu tidak mampu bergerak, tidak mampu keluar, dan segala macam, Anda mau kurung dia, maka penjara tujuannya tercapai. Nah, tujuan pemidanaan kita kan masyarakatan. Mau balikin orang-orang ke pemasyarakatan. Kalau pakai kajiannya posterian gitu ya, untuk umum lah, maka dia akan bilang nggak bisa pakai penjara. Karena begini, saya kecolongan handphone nih, saya punya handphone, saya kecolongan handphone, lalu kemudian orangnya di penjara. Saya maunya cuma handphone saya balik. Karena kalau handphone saya nggak dicuri, ya nggak ada masalah juga. Gitu loh. Jadi sebenarnya saya cuma pengen handphone saya balik, tapi nggak tercapai. Karena apa? Karena tujuannya orangnya di penjara, gitu doang. Gitu.
handphone saya nggak bisa balik juga gitu. Atau ada hal-hal, ada kondisi-kondisi lain misalnya. Kayak misalnya saya ditipu. First travel gitu. Anda kalau tanya orang-orang first travel maunya apa sih? Pengen naik haji. Tapi negara yang lakukan negara apa? Penjara. Gitu. Jadi kalau mau ngomong filosofis, nih Mbak Mona bagus pertanyaannya, maka penjara itu tidak akan pernah meet the expectation terkait dengan tujuan pemidanaan. Kalau kita sudah tentukan tujuan pemidanaannya apa. Kalau tujuan kita pemasyarakatan, nggak bakalan cocok. Karena dari data menunjukkan bahwa ketika yang dipakai penjara, tingkat residivismenya akan lebih tinggi. Dibanding kalau menggunakan alternatif pemidanaan lainnya. Banyak jurnal, banyak tulisan tentang itu. Nah, solusinya apa? Ini pertanyaan bagus. Karena biasanya kita suka mendengarkan solusi. Tapi saya akan pecah solusinya menjadi dua hal. Yang pertama adalah proses apa yang harus kita lalui. Itu part of the solution. Proses yang harus kita lalui adalah satu, kita harus rombak dulu sistemnya. Sudah dimulai nggak? Banyak. Bappenas, tadi Mbak Gani itu dari Devat, bersama dengan teman-teman Australia, Partnership in Justice sama Indonesia, itu lagi gencar-gencarnya sama teman-teman Asia Foundation dan kawan-kawannya, itu lagi gencar-gencarnya untuk mendorong restoratif justice, Bappenas. Nah, kalau kita dengar restoratif justice apa sih? Oh, udah lama, dari lama orang udah tahu. Restoratif justice kalau Anda buka sekarang udah lama banget. Ditulisnya udah dari tahun kapan gitu ya. Bahkan beberapa negara sudah mempraktekkan. Indonesia mempraktekannya bahkan dalam bentuk mekanisme. Ada diversi dalam sistem peradilan pidana anak, itu restoratif justice. Konsepnya restoratif justice, kemudian dia diejawantahkan dalam bentuk mekanisme. Sistem begini kita butuhkan. Supaya apa? Ini membuka cakrawala kita, bahwa kadang-kadang nggak semuanya bisa diselesaikan dengan pidana penjara. Gitu. Yang kedua adalah alternatif pemidanaan harus diperkuat. Nggak banyak di kita yang tahu bahwa Anda itu kalau misalnya ikut pidana, menjadi korban tindak pidana, sebenarnya salah satu pilihan itu bukan menjarain orang. Kita selalu mikir kan, wah, bawa polisi, kita bikin LP, laporan, nakut-nakutin orang ini supaya bisa bayar hutang. Padahal hukum pidana kita itu membuka peluang pelaku itu membayarkan ganti rugi. Gitu. Ada mekanisme restitusi. Tapi kan kalau nggak dibayar gimana, Bang? Ada mekanismenya. Ini agak teknis ya. Kalau Bapak Ibu sekalian buka KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana, cari pasal 14 KUHP. Di sana ada dibilang pidana bersyarat. Pidana bersyarat, intinya orang itu nggak bakalan dipenjara kalau dia memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya salah satunya bisa ganti rugi. Jadi, kalau saya nyuri uangnya Haikal cuma mau duitnya balik, pemerintah bisa, hakim bisa merintahkan saya untuk kemudian dijatuhi pidana 1 tahun, tapi saya nggak perlu menjalani pidana 1 tahun kalau saya bayar uang ke dia. Berapa banyak di antara kita yang pernah dengar pidana itu, pasal 14? Nggak banyak. Kenapa nggak dipraktekin? Ada riset ICJR, leadernya yang mimpin risetnya itu anak muda tuh, Genoveva. Dia ngeriset tentang peneliti ICJR, dia ngeriset tentang gimana sih alternatif pemidanaan terjadi di Indonesia. Jawabannya apa? Nggak pernah dipraktekin. Dipraktekin, tapi nggak masif. Karena apa? Karena seakan-akan hakim kita cuma punya pilihan pidana penjara. Saya baru diskusi itu tadi siang. Dan kita dibuat seakan-akan itu pidana penjara satu-satunya syarat. Jadi yang tadi, solusinya 2 tadi. Yang pertama adalah jangan pernah bergantung pada solusi. Bergantunglah pada proses. Jadi kita harus selesaikan dulu prosesnya, perbaiki sistem peradilannya segala macam. Dan yang kedua, buka opsi sebesar-besarnya terhadap alternatif pemidanaan yang kemudian korban itu direposisi dalam sistem peradilan pidana. Kita semua teman-teman itu jadi punitif karena kita tahu ada korban kekerasan seksual gitu ya yang stres ngomong-ngomong di Twitter gitu ya, nge-tweet segala macam, tapi ada orang yang bilang lu kalau jadi korban kenapa ngoceh di Twitter, kenapa nggak ngelapor polisi segala macam. Karena apa? Karena kita yang tahu sistem hukum itu susah membuktikan pemerkosaan misalnya, susah membuktikan kekerasan seksual terjadi. Nah, yang paling dibutuhkan korban, itu sebenarnya pendampingan. Sehingga dalam konteks itu, sistem peradilannya harus diarahkan. Kalau pakai sistem yang sekarang, nggak mungkin. Karena apa? Pelaku ujug-ujug dipidana penjara. Korban nggak dapat apa-apa. Padahal, peluangnya ada. Tapi kita nggak pernah dibukakan cakrawala tentang itu. Karena apa? Logikanya kita selalu dianggap sebagai, selalu kita diarahkan kepada penjara. Oh, keadilan itu ekuivalen dengan penjara. Padahal enggak. Gitu ya.
Yang kedua adalah, ya tadi, kalau overcrowding saya nggak mau ngulangin lagi. Intinya adalah, itu harus diselesaikan. Nah, kebijakan Kemenkumham menimbulkan dampak pembebasan revisionisme tadi. Sekali lagi, saya nggak ngomong tentang kewajaran. Saya nggak bilang bahwa, oh wajar kok dia melakukan kejahatan lagi, revisionisme. Enggak. Tapi cara bacanya itu dua tadi. Ada dua cara membaca itu. Yang pertama adalah, tadi mbaknya bilang, wah pembinaannya nggak berhasil, penjaranya nggak berhasil. Ya iya, benar. Saya sepakat. Gitu. Satu hal itu. Yang kedua adalah, gimana caranya Anda membina napi, warga binaan pemasyarakatan gitu ya, yang jumlahnya 2 kali lipat dari kapasitas. Gimana Anda membina, satu petugas itu membina 200 orang, Mas? Nggak mungkin. Jadi pembinaan itu kadang-kadang nggak tercapai. Makanya dari situlah masuk kesimpulan Mbak Mona, bahwa penjara nggak masuk. Penjara itu nggak ada gunanya. Dan tidak efektif. Karena apa? Ya kondisinya nggak baik. Gitu. Nah, soal overcrowding, ini masuk ke Mbak Ade Gani. Jadi, public health versus public safety, itu sesuatu isu yang sudah diskusikan dari tahun 1960. Tahu yang pertama kali apa? Yang pertama kali itu isunya narkotika. Dan sekarang lihat yang terjadi pada kita. Yang terjadi pada kita adalah orang-orang semua masuk penjara. Teman-teman di sini pasti punya teman lah, saudara, kawan yang kalau masuk ke dalam lapas, kemungkinan terbesar alasannya karena narkotika. Narkoba, gitulah. Drugs. Gitu. Karena apa? Karena dulu tahun 1960, kita menggadaikan public health kita terhadap public safety. Kita menggadaikan hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, untuk mendapatkan perspektif kesehatan masyarakat, dengan narasi public safety. Apakah public safety penting? Penting. Tapi kalau public safety sudah dimulai dengan istilah pidana, maka hati-hati. Itu sama kayak, wah ini apa ya? Saya pakai yang paling, contoh yang paling gampang deh ya, yang saya nggak ditangkap polisi habis ini. Penembakan misterius, Petrus. Orang pakai tato ditembakin, mati. Kita akan mengamini karena apa? Oh iya, image-nya adalah, oh iya orang pakai tato itu penjahat. Jadi kalau dia ditembak mati, udah biarin aja. Once kita ketemu kasus Mei 98, yang orang dibunuh, Semanggi, mahasiswa ditembakin, kita punya gejolak. Ada perasaan yang marah. Loh kok bisa kayak begitu? Padahal kita nggak sadar, kita baru saja menggadaikan hak kita terhadap public safety. That's why sekarang diskusinya begitu secara internasional. Jadi kalau kita lihat lembaga-lembaga kajian internasional, maka semua lembaga kajian internasional akan punya satu bidang yang ngomongin tentang keamanan, gitu ya, tentang safety lah, tentang keamanan, public safety dan segala macam. CSIS sekarang arahnya ke sana, militer dan keamanan lah ya, sektor keamanan. Teman-teman imparsial tuh paling depan, Samuel BHI dan kawan-kawan. Karena apa? Karena sektor keamanan itu adalah sektor yang paling gampang digeser. Tapi ini nggak menjawab pertanyaannya Mbak Ade Gani tadi. Pertanyaan Mbak Ade Gani, gimana sih caranya menarasikannya kepada masyarakat? Saya selalu bilang kita harus pecah. Masyarakat yang kita maksud itu yang bagaimana? Tadi yang kalau paham gitu ya, kalau Mbak Ade Gani, Mbak Mona diskusi, mungkin mereka bisa dalam satu frekuensi dengan Mas Haikal segala macam. Tapi bagaimana dengan masyarakat di bawah? Saya mau bilang, pertama, anjurannya kepada pemerintah. Berhentilah menggunakan narasi untuk menakut-nakuti warga negara. Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu sekalian, dulu kita pernah menang di Mahkamah Konstitusi ketika ada beberapa orang gitu ya, teman-teman saya juga sebenarnya, yang menggugat KUHP soal zina. Jadi mereka mau pasal zina itu kan harusnya ada syarat pernikahan tuh. Lalu kemudian mau dibatalkan, nggak ada syarat pernikahan. Jadi kayak rancangan KUHP sekarang, kalau ada orang jomblo berdua, pacaran, tidur bareng, pidana penjara. Hakim MK memutuskan dan pertimbangannya menurut saya itu bagus. MK bilang begini, itu diambil pertimbangannya setelah kita debat di ruang konstitusi dan kita ngomong tentang overkriminalisasi. Alis saya waktu itu Eki, ada Mbak Roy, dan teman-teman dari Komnas HAM dulu, Eki Anugrah Rizky Akbar itu dosen di Jentera Law School, teman-teman bisa browsing. Penelitiannya bagus banget soal gimana negara ini intinya pidana semuanya. Dia ngeriset dari tahun 2098 kalau nggak salah sampai 2014, menunjukkan bagaimana kita menggunakan pidana begitu masif. Nah, MK bilang, pemerintah, negara, itu jangan takut-takutin. Karena pidana tujuannya bukan takut-takutin.
ketika kita menggunakan pidana, kita nakut-nakutin warga negara kita, itu membuat ketakutan gitu. Nah, ketakutan itu bisa ditaker. Di tahap tertentu, ketika warga negara kita mematuhi aturan karena takut, bukan karena kesadaran, maka kita akan kecanduan dengan penggunaan pidana. Ketika kita kecanduan dengan penggunaan pidana, yang terjadi overcrowding. Jadi kalau Husak itu nulis begini, penggunaan pidana berlebihan itu menunjukkan ketidakmampuan negara untuk mengontrol perilaku sosial. Jadi negara menggunakan pidana untuk mengontrol perilaku sosial, itu menunjukkan ketidakmampuan dari negara. Ini saya minta maaf nih kalau ada pemerintah di sini ya, Bapak Ibu sekalian, yang ngomong bukan saya, Husak, marahin aja itu yang bikin buku overkriminalisasi. Nah, itu poinnya. Jadi bagi saya, negara harus sadar dulu. Yang kedua, di masyarakat. Bagi saya, ini agak susah kalau ditanya gimana narasinya. Tapi bagi saya adalah narasi yang harus kita sampaikan adalah warga negara harus tahu punya hak. Itu yang paling penting. Dan kita harus berisik. Gitu loh. Karena negara demokrasi itu dimulai dari warga negaranya yang berisik. Saya paham lah. Saya kemarin agak debat dengan kawan saya dekat saya di Twitter. Ada teman sering diskusi segala macam, bilang bahwa ini masalahnya karena demokrasi gitu. Kita jadi nggak bisa patuh karena demokrasi gitu. Lupa kalau misalnya negara-negara maju itu rata-rata negara demokrasi gitu loh, yang demokrasi. Tapi kenapa kemudian demokrasi jadi ansih? Karena pilar paling pentingnya adalah kesadaran masyarakat. Nah, kita nggak bisa di poin itu kalau negara melulu pakai nakut-nakuti kita pakai pidana gitu. Jadi kalau terakhir ya, ini saya wrap dikit untuk pertanyaan yang sesi kedua karena saya banyak banget ngomong. Untuk yang masalah public safety gitu ya, dan public health versus public safety, bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat? Bagi saya ini juga jadi tugasnya pemerintah. Jadi nggak cuma masalah kita sebagai warga negara, tapi pemerintah udah harus sadar bahwa dia invest di penggunaan pidana untuk menakut-nakuti, isu public safety untuk menakut-nakuti. Kayak kemarin kita kan ditakut-takuti bener ya, wah ada 19 orang, ada beberapa napi keluar langsung melakukan tindak pidana, padahal baru 19 orang. Bukan mewajarkan sekali lagi, dibandingkan dengan 36.000 orang. Itu kan public safety kita takut. Jadi bagi saya adalah narasi-narasi, ini teman-teman media, ada beberapa saya lihat di sini ada teman-teman media, ini media juga harus berperan aktif lah. Bahwa kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat dalam kondisi seperti ini, jangan takut. Gitu. Jangan takut dalam artian Anda punya hak dan Anda harus exercise hak Anda. Selebihnya sih saya rasa itu memang masih jadi perdebatan global hari ini, dan banyak negara, kalau kita lihat teman-teman kita di beberapa negara di dunia ya, teman-teman masyarakat sipil di sana, NGO di sana, ketika dia narasinya begitu, maka salah satu yang bisa digunakan adalah bisa dengan science, menggunakan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Cek fakta itu penting. Jadi kayak tadi ya, masalah residivisme segala macam, ayo harus cek. Ternyata setelah saya cek, yang melakukan residivisme itu 19 orang dari 36.000 orang yang keluar. Jadi 0,0005%, nolnya 3 kali tuh. 0,0035% angka residivismenya saat ini. Tapi ceritanya udah kemana-mana, udah ngeri banget. Kayak besok udah penjarahan dan lain-lain. Padahal angka residivisme tahunan kita itu 10%. Gitu loh. Jadi, sekali lagi tidak mewajarkan, tapi itu yang paling penting. Jadi science, cek data, Bapak Ibu sekalian, sajikan data. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian punya orang tua yang biasa baca WhatsApp, teman-teman ada WhatsApp grup yang ngawur segala macam, begitu menyebar hoax segala macam, kita punya self filtering sendiri yang harus dikembangkan gitu. Jadi kasih tahu datanya, faktanya, tanya kepada orang-orang follow, dan tanya kepada mereka-mereka yang melakukan penelitian tentang itu, yang informasinya valid supaya bisa bersama-sama kita diskusikan. Begitu Mas Haikal, saya banyak banget ngobrol ya. Nggak apa-apa kok Mas. Memang tujuannya itu kok. Iya, saya takut bosan sendiri soalnya. Oh, ya nggak apa-apa. Mungkin kita akan buka 2 pertanyaan lagi. Ya. Mas Andi, dipersilahkan. Halo. Terima kasih, Mas Moderator. Ya. Perkenalkan, saya Andi. Saya kebetulan dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Boleh gabung ya? Ya, silakan Pak. Mungkin kalau ada komentar atau pertanyaannya ke Mas Eras. Hanya meramaikan aja. Saya berikan komentar, kemudian juga sedikit informasi-informasi, dan mungkin juga ada sedikit pertanyaan. Jadi sebenarnya saya hanya ingin menekankan lagi atau mengulang dari apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Meskipun saya bukan perpanjangan lidahnya beliau,
tapi saya coba untuk mengelaborasikan lagi kebijakan-kebijakan. Memang dalam suatu kebijakan itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang mungkin berpendapat negatif dan ada mungkin berpendapat positif. Tapi itu wajar dalam hal kenegaraan dan suatu organisasi organisasi negara seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Eras tadi itu sudah benar semua, ya. Hanya ini saya tambahkan adalah sebenarnya yang kebijakan bahwa yang dilepas napi 35.000 itu kan sebenarnya 2/3 dari masa tahanan, dan juga pertimbangan bahwa napi yang dianggap sudah uzur atau di atas rata-rata usia 60 tahun. Nah, ini telahan ini juga kami di Direktorat Jenderal HAM itu sudah menyampaikan permasalahan ini ke Menteri Hukum dan HAM dengan melihat ya dari berbagai perspektif hak asasi manusia. Jadi memang fokus kita itu adalah sebenarnya adalah napi-napi yang sudah menjalani 2/3 dan memang di atas umur 60 tahun itu. Nah, tapi yang dilihat dari kenyataan sekarang, dilihat dari tayangan dari media, seperti pembebasan napi itu seperti selalu tuh anak-anak muda, ya. Tapi tidak pernah di-capture bahwa yang dilepas itu adalah orang-orang yang sudah uzur, sudah di atas 60. Ini juga jadi saya minta teman-teman media juga bisa membantu sosialisasi pemerintah. Jadi pemerintah itu sebenarnya tidak melakukan memberikan suatu penyebaran ketakutan, tidak. Perlu dipahami, perlu ditekankan bahwa kebijakan ini semata-mata pertama adalah pencegahan dari penyebaran COVID-19 itu di area lapas. Karena apa? Karena menurut penelitian dari Harvard itu sendiri, bahwa potensi penyebaran COVID ini itu salah satu areanya ada di lapas. Nah, memang kalau ditanya sekarang, memang sudah ada yang terinfeksi, belum ada. Tapi sekali lagi saya ulang apa yang disampaikan Pak Menteri, bahwa petugas lapas, kemudian bahan makanan, orang yang mengantar bahan makanan itu kan keluar masuk. Nah, ini juga yang perlu diwaspadai. Ya, memang di dalam itu kami kan sudah lockdown, kami tidak mungkin terinfeksi. Iya, tapi masuknya bahan makanan, kemudian petugas lapas yang keluar masuk, itu kan siapa yang tahu, siapa yang bisa mengawasi. Nah, ini juga salah satu permasalahan. Nah, yang ini juga saya tekankan bahwa napi yang kemudian mendapatkan asimilasi ini juga itu tidak hanya kemudian titik seperti itu. Ada kelanjutannya bahwa koordinasi dengan aparat penegak hukum itu sendiri juga berjalan. Artinya, tadi juga disampaikan bahwa ada 19 orang yang kemudian melakukan tindakan kriminal. Perlu dikaji lebih lanjut, apakah yang 19 orang ini benar-benar orang-orang yang sudah orang yang lepas, orang yang dibebaskan. Kalau ada datanya bahwa 19 orang ini adalah napi yang sudah dibebaskan, mana ininya buktinya kan gitu. Jangan sampai ini napi baru gitu. Orang yang melakukan tindak pidana yang baru. Sehingga digiring bolanya bahwa ini sebenarnya yang 19 orang ini adalah napi yang dibebaskan, melakukan pengulangan pidana gitu. Jangan digiring bahwa kalau kita nggak punya data, kita nggak punya bukti bahwa napi yang melakukan tindak pidana itu kemudian itu adalah napi yang 19 itu. Jangan sampai digiring seperti itu. Jadi selalu dia menakuti masyarakat bahwa ini melakukan pengulangan lagi. Gitu. Padahal yang 35.000 ini adalah napi-napi yang kemudian tadi saya katakan lagi bahwa ini kita harapkan itu di atas umur 60. Saya ambil contoh di lapas kelas 1 Makassar, ya. Ada kurang lebih 300-an napi yang dilepas dari seluruh Sulawesi Selatan ya, dari seluruh rutan dan lapas. Itu rata-rata di atas 60-an dan sudah menjalani 2/3. Ya. Nah, sekali saya katakan bahwa
tolong jangan dibawa ke ranah politik. Ini kita mencoba melihat dari sisi kemanusiaan dan pencegahan penyebaran COVID. Ini situasi yang saat ini yang terjadi. Sehingga kita butuh suatu kebijakan untuk bagaimana menyelamatkan para narapidana karena mereka juga manusia, ya. Mereka juga perlu mendapatkan suatu treatment. Karena ada suatu perspektif yang sudah berproses untuk bertransformasi bahwa sistem pemenjaraan ini kan sudah tidak efektif lagi. Ini cenderung beralih kepada sistem pembinaan. Makanya tadi apa yang sudah dikatakan Mas Eras itu benar. Jadi sudah ada suatu paradigma yang berubah dalam sini. Tapi paradigma ini juga harus dikuatkan dengan dasar hukum. Kemarin sudah hampir ketok. Undang-Undang 1295 itu tentang pemasyarakatan. Hanya tertunda lagi. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan 1295 itu sudah sangat jelas ada standar minimum rules treatment terhadap warga binaan. Sekarang kita nggak bisa lagi bilang napi, tapi warga binaan. Ya, warga binaan. Kemudian ada pengembangan lagi dari Direktur Jenderal PAS untuk membangun lapas-lapas industri. Ya. Bagaimana mereka itu di dalam diberikan suatu keterampilan, sehingga ketika mereka keluar, itu mereka sudah punya modal untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mereka, seperti itu. Nah, itu sudah mulai dikembangkan. Sayangnya Undang-Undang 12 perubahan dari Undang-Undang 1295 itu belum diketok, karena itu tadi ada permasalahan di politik di DPR. Nah, tapi poin saya adalah bahwa yang ditekankan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika mereka kemudian melakukan pengulangan atau melakukan tindakan kriminal lagi, maka hukuman itu lebih berat. Ya. Tadi Pak Menteri di dalam Instagram sudah menyampaikan bahwa mereka yang kedapatan kembali itu akan dimasukkan ke straf sel, ya, atau sel pengasingan sampai masa pidananya selesai. Bisa dibayangkan nggak teman-teman kalau di dalam straf sel itu tidak sama dengan sel biasa. Itu lebih lebih parah dengan sel biasa seperti itu. Nah, itu juga bisa memberikan suatu beban psikologis buat seorang warga binaan ketika melakukan pidana. Dan kedua, ketika mereka straf sel selesai menjalankan pidana, maka setelahnya itu akan diproses lagi oleh aparat terhadap pidana yang mereka baru lakukan. Jadi kenanya 2 kali, sudah ibaratnya sudah kejatuhan tangga gitu, tertimpa lagi gitu. Nah, yang ini saya tegaskan kembali bahwa kebijakan ini memang saya anggap bahwa memang sistem peradilan pidana kita itu memang perlu diberikan komentar oleh masyarakat. Ini sangat penting. Ya, mulai dari KUHP, rancangan KUHP, kemudian beberapa undang-undang tadi yang Mas Eras sudah katakan. Nah, tapi yang tadi Mas Eras yang boleh sebut itu adalah Undang-Undang 1295 yang perlu benar-benar diberikan masukan. Karena memang keterbatasan dari jangkauan kita, teman-teman itu untuk mengawal itu kita perlu sekali dari baik teman-teman LSM maupun media untuk mengawal perubahan dari suatu undang-undang ini. Nah, yang ingin saya coba kalau Mas Eras pernah baca undang-undang pemasyarakatan di sini, kira-kira apa yang perlu dikomentari Mas Eras di Undang-Undang 1295 ini? Karena itu penting, karena inilah kalau boleh dikatakan ruhnya petugas lapas maupun rutan itu dalam menjalankan tugas fungsi mereka. Karena begini, tadi ada juga pertanyaan pertanyaan kalau nggak salah dari Mbak Mona itu bahwa pemenjaraan kita gagal seperti itu. Gagal. Saya sendiri orang Wuhan bilang gagal. Kenapa bilang gagal? Karena yang menjaga warga binaan ini mereka hanya penjaga. Mereka tidak dibekali suatu knowledge atau pendidikan yang bagaimana mereka bisa membina
warga binaan itu di dalam. Mereka ditugaskan sebagai penjaga, bukan membina loh. Padahal konteks kita adalah pemasyarakatan, yang harusnya tugas akhir dalam sistem pembinaan ini adalah pembinaan, seperti itu. Nah, teman-teman di lapas ini, meskipun sekian puluh orang yang kemudian menjaga sekian ratus ribu, 200, karena itu jumlah narapidana itu, warga binaan itu 270-an ribu orang, itu belum semuanya memiliki suatu kompetensi untuk memberikan pembinaan. Nah, bayangkan orang yang kemudian contohnya saja, ya, samanya contohnya orang yang melakukan pembunuhan misalnya, ini kan ada krisis moral, ya, ada krisis moral, krisis kemanusiaan yang ada dalam diri orang sendiri itu. Nah, sekarang saya sebagai petugas lapas melakukan suatu pendekatan kepada warga binaan untuk menggugah rasa kemanusiaan moralnya. Itu saya nggak punya skill untuk seperti itu. Dari sisi agama saya nggak punya. Dari sisi edukasi mungkin saya terbatas seperti itu. Artinya hal-hal psikolog untuk bagaimana melakukan pendekatan kepada warga binaan itu saya nggak punya. Gitu. Harus melibatkan memang orang-orang di luar dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Lapas dan Rutan, seperti melibatkan tokoh agama, kemudian melibatkan psikolog, dan sebagainya, untuk melakukan pembinaan-pembinaan seperti ini. Dan itu tidak murah, dan itu membutuhkan suatu budget juga untuk itu. Nah, artinya, di dalam Undang-Undang 1295 ini juga perlu ada masukan khusus dari teman-teman yang bisa membaca, kemudian mengawal. Jadi tidak hanya kemudian pemerintah yang membuat ini juga perlu dikawal. Jadi kira-kira kalau Mas Eras melihat atau membaca undang-undang seperti itu, apa poin utama yang perlu kemudian dibenahi dalam Undang-Undang 1295 ini? Karena itu penting bagi petugas lapas, rutan, dalam menjalankan tugas fungsi mereka. Karena itu tadi, keterbatasan kompetensi mereka itu sendiri yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Sehingga ya itu tadi, menunggu terus sampai mereka lepas. Memberikan tugas mereka itu semacam administrasi, ya, memberikan remisi, memberikan cuti menjelang bebas, dan segalanya. Itu sebatas administrasi, tapi untuk substansi dalam memberikan suatu pembinaan, itu masih terbatas. Mungkin itu saja sementara dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih banyak Pak Andi. Mungkin langsung ke yang kedua dulu, Mas Eras kali ya, supaya sekalian. Saya nggak ada ini. Saya sepakat sama Mas Andi tadi. Memang pemasyarakatan jadi salah satu undang-undang pemasyarakatan penting ya. Cuman kemarin itu yang jadi problem karena undang-undang pemasyarakatan mau disahkan terlebih dahulu daripada KUHP. Problemnya adalah karena di beberapa undang-undang pemasyarakatan dia pakai nomenklatur yang ada di undang-undang di rancangan KUHP. Jadi contohnya dia pakai nomenklatur pidana pengawasan. Padahal pidana pengawasan di RKUHP. Coba bayangkan itu udah disahkan kemarin nih, September 2019, pidana pengawasannya belum ada di RKUHP, aturan pidana pengawasannya udah ada di pemasyarakatan, nggak matching. Tapi itu teknis lah. Yang kedua bagi saya, kita harus menghindari logika undang-undang pemasyarakatan itu jadi undang-undang lapas. Jadi harus disepakatin dulu nih, pemasyarakatan itu as a konsep atau lembaga. Kalau lembaga, maksud saya, ya udah, kalau itu kan undang-undang pemasyarakatan isinya mayoritas tentang lapas, rutan lapas tuh. Jadi sebenarnya undang-undang lapas sebenarnya. Tapi kemarin kritik kita adalah harusnya kalau dia konteksnya pemasyarakatan, maka dia harus bisa inline dengan KUHP, KUHP, dan lain-lain. Saya kasih contoh misalnya. Dulu pernah kita kasih masukan Mas Andi, cuman katanya harusnya itu masuk ke undang-undang lain. Jadi contohnya nih ya, misalnya apa sih masalah terbesarnya Bapas sekarang dalam melakukan pengawasan terkait dengan pidana percobaan misalnya. Salah satu contoh itu adalah ketika putusan nggak dapat. Jadi putusan ketika diputus hakim itu nggak langsung dikasih ke Bapas untuk eksekusi. Banyak yang bilang, itu kan nanti di KUHP gitu loh. Nah itu yang saya bilang, kalau misalnya pemasyarakatan dia dipecah-pecah lagi seperti itu akan jadi masalah. Jadi
supaya dia tidak jadi undang-undang lapas, maka dia harus lebih banyak ngatur konteks-konteks yang merupakan masa depan pemasyarakatan. Masa depan pemasyarakatan itu apa? Lapas bukan. Lapas tuh bukan masa depan pemasyarakatan. Masa depan pemasyarakatan itu dua. Bapas, itu satu, Balai Pemasyarakatan tuh, dan yang kedua itu Litmas, Penelitian Pemasyarakatan. Yang dua-duanya itu ada di Bapas. Gitu. Jadi penguatan itu belum ada, belum kuat bagi saya di masyarakat. Tapi teknis lah ya, nggak mungkin saya sampaikan semua juga di sini. Tapi Mas Bang Andi juga tadi kan nggak terlalu minta masukan langsung di sini. Tapi saya sepakat bahwa pemasyarakatan, undang-undang pemasyarakatan juga harus diperbaiki, diupdate lah, diupdate dengan roh pemasyarakatan ya, bukan roh lapas ya. Kita ngomongin pemasyarakatan, itu yang pertama. Saya sepakat dengan Bang Andi. Selebihnya tadi kalau data saya dapatnya dari orang Dirjen Pas, Mas, yang 19 orang. Tapi apapun itu kondisinya, bagi saya kita gini, sekali lagi ini paling penting. Bukan mau bilang bahwa wah wajar kok terjadi residivisme, bukan. Tapi jangan juga kemudian data yang digunakan salah, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, dan kita dihidupkan dalam wacana yang menyesatkan. Jadi seakan-akan sekarang kondisinya begitu genting, orang-orang 36.000 ini setengahnya bikin kejahatan gitu ya, nggak gitu juga sebenarnya gitu. Jadi makanya itu terakhir bagi saya yang paling penting itu jadi bahan refleksi kita untuk dua hal. Satu, pembinaan dalam lapas. Tadi menyambung kata-kata Mbak Mona gitu ya sama Mbak yang paling penting adalah supaya untuk melihat pembinaan itu bisa berjalan dan pemenjaraan itu bukan melulu jawaban. Yang kedua, tadi masalahnya kacamatanya adalah ke depan. Kita nggak tahu habis pandemik ini apalagi yang kita hadapi. Bisa jadi bencana alam, bisa jadi tiba-tiba terjadi kerusuhan dan lain-lain yang protokolnya harus jelas gitu loh. Jadi ini bisa jadi tempat belajar sih, Mas Haikal menurut saya. Jadi, tapi saya nggak ada concern tadi, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Mas Andi soal masyarakat dan lain-lain. Saya rasa itu aja, Mas Haikal. Oke, terima kasih Mas Aras. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, kalau misalnya nggak ada lagi dari Afif, dipersilakan. Silakan. Halo. Ya, terima kasih kepada Mas Haikal. Ini suaranya ada ya muncul? Muncul kok, kedengeran kok. Ya, tadi ya lumayan menarik juga bahasanya dari Mas Erasmus, mulai dari awal bagaimana overcrowd dan nanti sampai akhir kesimpulannya kenapa kok fokusnya harus UU Narkotika PP 99 tahun 2012 itu. Tapi yang pertama membuat saya paling tertarik itu sebenarnya kalau misalkan bayangan kita tentang overcrowded itu kan memang sudah ada. Tapi begitu ditampilkan visualisasinya, fotonya, nah itu Mas, itu langsung jadi titik, wah seperti ini loh gambarannya. Karena saya kira campaign-campaign selama ini yang mengatakan bahwa lapas itu overcrowded itu hanya secara teori-teori dan teks. Jadi orang tidak ada gambarannya. Orang selalu mengatakan ya udah sih overcrowded, tapi kan nggak ada bayangan seperti apa sih mereka tinggal gitu. Ketika ditampilkan visualisasinya, mulai mereka tidur, ada yang di atas, itu kan langsung membuat ya minimal sisi kemanusiaan terenyuh lah, minimal di saya. Dan itu powerful sekali. Yang kedua, yang saya cukup senang ketika Mas Erasmus itu menyoroti tentang UU Narkotika, PP tentang narkotika yang nomor 99 tahun 2012. Ya, di situ kan sebenarnya kalau misalkan UPP ini kan sudah menjadi bola panas sejak dulu ya. Bahkan saya katakan ini cukup aneh ketika misalkan narkotika itu kok disejajarkan dengan terorisme dan korupsi dalam satu peraturan pemerintah. Ini kan sebenarnya ya bagaimana setiap PP ini diusut gitu kan. Orang akan selalu fokus, oh ini mau soal pembebasan napi korupsi gitu. Kenapa kok ini, ya saya bingung kenapa kok waktu dulu Amir Syamsuddin sebagai Menkumhamnya mengetok palu di zaman SBY itu mengetok palu untuk UU ini terbit gitu. Kenapa kok orang-orang tidak memisahkan narkotika itu beda loh dengan terorisme dan korupsi? Jadi sehingga kalau misalkan UU ini kembali disorot, saya yakin orang akan fokus kepada oh ini upaya pembebasan korupsi, dan itu saya yakin publik akan sangat tidak setuju ada revisi terkait UU ini. Kemarin saja begitu ada isu tentang pembebasan pembebasan korupsi, langsung kan responnya wah ya Sona ini seperti ini dan lain-lain, pemerintah Jokowi. Nah itu kan sesuatu yang bagi saya perlu di
Ya kalau misalkan kita tahapannya pembebasan lapas itu ya bukan berarti saya pro narkoba juga, tapi ketika misalkan ternyata penyebabnya lapas penuh adalah masalah ini dan yang menjadi kendalanya adalah penyatuan narkotika dengan terorisme dan korupsi, itu seharusnya menjadi suatu concern bagaimana agar ini bisa dipisahkan dulu sehingga orang-orang akan fokus bahwa narkotika yang narkotika, terorisme dan korupsi ya kalaupun misalkan digabung ya itu no problem lah bagi saya. Yang ketiga ini poin yang bagi saya ini ketika misalkan ada pemberitaan 36.000 napi, sekitar 36.000 napi dibebaskan, itu saya langsung ya minimal gini lah, pengeluaran negara itu kan berarti kan terpotong ya, seharusnya kalau misalkan napi ini satu kali makan sehari itu 10.000 itu kan kecil sekali, itu sudah 360 juta untuk makannya saja. Berarti kan seharusnya ini juga ada suatu kontrol minimal bagaimana pendanaannya karena semua instansi pemerintah itu kan rata-rata mengalami pemotongan anggaran. Tapi kalau misalkan apakah ini yang jadi pertanyaan, mudah-mudahan Mas Erasmus punya datanya ya, apakah penggunaan anggaran untuk napi ini masih tetap ada atau misalkan tidak mengalami pemotongan atau bagaimana, atau apakah misalkan ternyata pemotongan tidak ada tapi kesejahteraan napi meningkat karena yang seharusnya dibagikan kepada sekian banyak terpotong 36.000 gitu kan. Nah, itu menarik. Ya mungkin 3 itu saja dari saya. Bangga. Oke, terima kasih Afif untuk pertanyaannya. Mas Erasmus dipersilakan, Mas. Ini di kolom komentar, wah ada senior saya nih nulis di bagian Nugraha nih. Ini senior saya dulu di kampus. Sorry itu Mas, ada yang spam tadi. Oh iya, ya di atasnya spam, yang ini enggak. Iya. Tapi saya mungkin tadi Mas Abdul Afif. Mas Abdul Afif dari mana ya? Latar belakangnya? Saya sebenarnya dari ekonomi, Mas. Oh, ekonomi. Oke. Saya menyoroti anggaran tadi. Ya, makanya itu enaknya. Jadi sekarang kalau misalnya, ini kawan-kawan, ini cuma intermezzo aja ya. Kalau kita ngelihat sekolah-sekolah di luar, orang pidana Orang pidana itu udah nggak laku, hukum pidana. Karena ngebaca hukum dengan kacamata pidana itu udah nggak asik lagi kalau ngomonginnya undang-undang, pasal-pasal gitu. Makanya yang Posner yang saya bilang itu dia ahli ekonomi juga tuh. Dia nulisnya dalam kacamata ekonomi segala macam. Ya nulis penal populisme itu bukan orang pidana. Dia itu psikolog kalau nggak salah. Foucault tuh psikolog, orang filsafat. Jadi membaca pidana itu, makanya kalau kawan-kawan kami ya dari ICJR Aliansi KUHP itu gabungan dari masyarakat sipil yang fokus pada isu KUHP. Ada ya yang terkenal teman-teman tahu lah, yang umum-umum ya ICW, Kontras, Elsam dan kawan-kawan bergabung di situ. Ada IJRS, MAPI FAUI dan kawan-kawan itu tergabung di sana. Kami selalu bilang bahwa hukum pidana itu harusnya nggak dibahas sama orang pidana toh, gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap guru besar kami yang membuat kami bisa mengkritik rancangan KUHP, gitu ya. Kalau nggak baca buku mereka, kita nggak bisa kritik, gitu. Tapi dimensi hukum pidana itu bukan lagi ranahnya orang pidana, lagi saja. Tapi dia harus dibaca dengan banyak kacamata. Sosiologi, kriminologi, lalu kemudian ekonomi dan lain-lain gitu loh. Makanya sekolah-sekolah hukum sekarang ke arah sana masuknya gitu loh. Jadi bagi saya terima kasih banyak masukan Mas Afif tadi itu menggambarkan bahwa soal kerugian cost and benefit analysis-nya itu masuk gitu loh. Jadi kita nggak cuma soal ngomongin overcrowding saja, tapi ketika 36.000 ini dikeluarkan, ada peningkatan kualitas segala macam. Saya nggak punya datanya, Mas. Jujur saya nggak punya datanya. Tapi yang pasti saya tahu begini, ini data yang mungkin nggak semua orang tahu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat pagu anggarannya Kumham itu tinggi. Pagu anggaran itu Kumham itu lumayan lah, nggak tinggi-tinggi amat. Lumayan lah Mas Andi ya. Cuman dia tinggi. Tapi tahu nggak setengahnya kemana? Itu setengahnya itu untuk BAMA, bahan makan dari lapas. Jadi ini pajak kita semua, itu mayoritas itu dipakai bukan soal meningkatkan kinerja polisi. Kemarin ada waria, ada teman transpuan yang kemudian dibakar, gimana cara meningkatkan profesionalisme polisi, jaksa supaya bisa menangani. Duit kita nggak ke sana. Duit kita itu dipakai untuk bahan makanan di lapas dan rutan. Satu sisi bagus gitu lah ya.
Ya kita harus juga mastiin kualitas makanan bagus segala macam karena mereka manusia. Masalahnya duit segitu juga nggak nutup. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian datang ke Lapas Rutan, kita akan lihat misalnya tempe bagi 2 segala macam. Gelisah lah. Tapi yang mau saya bilang adalah anggaran kita, anggaran terbesarnya Kumham itu habis setengahnya untuk bahan makanan. Bahan untuk membiayai lapas dan rutan kita. Jadi kalau teman-teman mau iseng, cari aja budgetnya ke sana. Jadi kalau Mas Abdul Hafid tadi bilang masalah budget cost-nya segala macam, masuknya ke sana juga. Soal narkotika, beban kita itu jadi semuanya itu terbawa ke dalam narkotika. Saya mau ngulangin lagi tadi pertanyaan soal public safety misalnya ya. Kita ngomongin lagi narkotika, kita ngomongin lagi public safety. Yang dari Mbak Adigani tadi, bayangkan ya teman-teman sekalian, di banyak negara yang kemudian dianggap berhasil menangani isu narkotika, tidak ada satupun yang memenjarakan pengguna dan pecandu narkotika. Terserahlah mau sebut negara mana. Yang bagus ya, yang dianggap bagus. Ceko, Portugal, Australia so-so, tapi ada orang yang bilang berapa Australia, oke fine. Tadi kemarin juga saya diskusi ada yang bilang Australia. Tidak satupun itu yang secara masif seperti negara kita mengkriminalisasi pengguna dan pecandu narkotika. Jadi kalau Pak Jokowi bilang setiap hari 35 orang, 30-50 orang mati karena narkotika, 30-50 orang mati karena narkotika segala macam. Coba tanya balik ke Pak Jokowi. Berapa orang yang ada di lapas hari ini yang dia pengguna dan pecandu narkotika? Jawabannya tinggi sekali, teman-teman. Peneliti kami ngitung, mulai Desember 2019 ke Maret 2020, penambahan tingkat jumlah orang yang ditangkap 100% ya dari orang yang masuk ke lapas rutan kita, 95% itu kasus narkotika. Gitu. Kemarin saya dapat kabar Tio Pasokodewo ditangkap lagi. Kemarin kita bikin amikus, beberapa tahun lalu, 2017, 2015, saya lupa, kita bikin amikus karena dia pengguna pecandu dan tidak punya surat dokter. Anda bayangin, dari kondisi COVID begini nih, COVID-19 begini nih, kondisi lagi begini, polisi nangkapnya artis yang menggunakan narkotika. Apa yang mau kita pelajari? Yang kita mau pelajari adalah begitulah besarnya harga yang harus kita bayar hanya karena undang-undang narkotika dari 2009 yang begitu bobrok, kita biarkan sampai sekarang. Yang saya maksud kita, itu tentu ya nggak kita yang di ruangan ini juga, kita bukan siapa-siapa. Tapi saya mau call pemerintah, mau call anggota DPR untuk lihat lagi. Gitu. Jadi, saya menutup ya Mas Haikal dengan kata-kata bahwa perbaikan ini nggak bisa, saya bisa tutup ya Mas Haikal ya? Tadi saya dapat pesan dari Pak Andi, katanya beliau bisa memaparkan sedikit tentang pertanyaan Mas Afif tadi tentang dananya tadi, pemotongan anggarannya kemana. Oke. Jadi sebelum Mas Andi, saya tambah sedikit sebenarnya. Oke lah, tapi nggak apa-apa lah, tutup juga ya. Nanti kan bisa ngomong lagi kan. Yes, dipersilakan Pak Andi. Oh iya, boleh. Ya, saya permisi sebentar terkait dengan pertanyaan tadi terkait dengan pemotongan anggaran. Memang saat ini kita sudah melakukan exercise terkait refocusing anggaran. Jadi terkait dengan anggaran Kementerian Hukum dan HAM, perlu juga saya luruskan bahwa kita itu bukan 10 besar kementerian yang terbesar anggarannya. Kita itu di bawah dari 10. Jadi bukan juga kementerian yang besar anggarannya. Memang untuk satu kementerian, Dijenpas yang memang anggarannya paling besar. Tapi kalau dibandingkan dengan 10 kementerian yang ada, setahu saya itu Kementerian Pertahanan yang memiliki top ranking 1 itu anggaran paling besar. Nah, selebihnya itu ada 10, kemudian Kumham itu ada di bawah lagi, di bawah 10 yang besar. Nah, terkait dengan anggaran dari Dijenpas, jadi tidak hanya sekedar bahan makanan juga, tapi tentunya anggaran-anggaran yang dialokasikan juga itu adalah perawatan lapas dan rutan. Itu juga membutuhkan suatu anggaran seperti itu. Nah, refocusing anggaran memang ini sudah dilakukan karena memang permintaan dari Presiden Jokowi untuk bagaimana mengalihkan semua anggaran-anggaran yang dalam situasi ini untuk penanganan COVID. Jadi
sekian, mungkin ada 30, 50, 40% itu anggaran yang dari Kumham seutuhnya itu akan dialihkan untuk penanganan COVID, termasuk juga untuk di lapas rutan. Karena sekian napi yang sudah keluar, itu kemudian akan mengurangi anggaran BAMA-nya. Kalau dibilang untuk kesejahteraan warga binaan, enggak juga. Karena apa? Karena aturan nilai dari BAMA itu kan diatur oleh peraturan Menteri Hukum dan HAM. Kalau nggak salah sekarang itu, satu orang warga binaan itu 15.000. Satu orang warga binaan itu 15.000. Nah, kemudian kalau ada kebijakan kemudian dialihkan untuk kesejahteraan napi yang ada di dalam, nggak bisa juga begitu, karena itu harus ada perubahan dari aturan. Sehingga alokasi anggaran yang tadinya untuk 35.000 itu di dalam lapas rutan, itu yang kemudian mereka keluar, itu kemudian itu dikembalikan ke negara untuk dialihkan dalam penanganan COVID. Itu mungkin penjelasan dari pemotongan anggaran. Jadi ada pemotongan anggaran, jadi seluruh kebijakan kementerian lembaga, pemotongan anggaran itu semata-mata untuk penanganan COVID. Jadi tidak ada hal-hal yang lain yang digunakan oleh kementerian dan lembaga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Andi. Ya, jadi ya memang nggak masuk 10 besar, tapi kalau misalnya setengahnya hampir mayoritasnya dipakai buat bahan makanan kan lumayan juga Mas, itu maksud saya. Ya concern-nya itu sebenarnya. Jadi dan itu sebenarnya bahan diskusi di Bappenas. Jadi kalau misalnya kita cek Bappenas sama Kemenkeu, kenapa isu overcrowding itu jadi isu fokusnya Pak Jokowi, itu tiada lain tiada bukan karena beliau disuguhi presentasi penganggaran biaya untuk bahan makanan. Nggak cuma bahan makanan sih tadi ya, perawatan juga segala macam. Jadi angka itu lebih besar ketimbang, belum ditambah dengan penambahan jumlah lapas ya. Kita belum ngomong ini, nambah jumlah lapas. Kita masih ngomongin bahan makanan dan ini segala macam. Jadi itu yang kemudian Pak Jokowi juga jadi concern, dan saya rasa wajar ya kalau misalnya Anda pengatur keuangan suatu negara terus melihat, wah ini kok gede banget anggarannya di satu kementerian, dan itu nggak bisa diapa-apain. Jadi Kementerian PAS itu duit yang sifatnya kayak begitu tuh nggak bisa dikurangin Bapak Ibu sekalian. Susah untuk kuranginnya. Karena apa? Karena duitnya beneran kayak subsidi, itu beneran kayak subsidi bensin gitu loh, BBM, yang targeted ke persen, jadi nggak bisa dicabut. Jadi concern-nya sebenarnya cuma itu sih, bukan nggak harus 10 besar juga, tapi kalaupun dia sebutkanlah dia dari 50 kementerian, 50 atau 40 terbesar. Tapi bayangkan dalam kementerian itu, yang paling gede salah satunya satu dirjen, dan penggunaannya untuk bahan makanan gitu. Dan itu yang jadi concern-nya. Tapi saya nggak mau berdebat panjang lebar, dan saya sepakat tadi Mas Andi bilang ada pemotongan segala macam dan lain-lain, dan itu untuk COVID-19. Itu terjadi semua negara, jadi saya sepakat. Jadi Mas Haikal, saya udah bisa tutup ya? Iya, boleh Mas, ditutup sekalian tadi sama ada pertanyaan sedikit tadi dari Mas Afif. Itu filosofinya kenapa kok korupsi sama terorisme digabungkan narkoba di undang-undang. Sekalian ditutup Mas, kalau boleh. Ya, itu dulu, terima kasih banyak Mas Haikal. Itu dulu PP 99 itu dibikin pas zaman Pak Indra tuh, Deni Indrayana, Bang Deni Indrayana, Mas Deni Indrayana, waktu itu dibikin dengan alasan untuk memperketat pemberian PB. Narkotika karena apa ya? Salah satunya yang saya tahu ya, itu karena narasi perang terhadap narkotika dulu. Jadi jumlah overcrowding kita itu pecah 2 kali, teman-teman sekalian. Itu satu tahun 2011, itu pecah betul karena 2011 itu 1 tahun setelah Undang-Undang Narkotika tahun 2009 itu berlaku. Overcrowding kita langsung gila-gilaan 2011, lalu kemudian yang kedua tahun 2016. 2016 itu ketika Pak Presiden Jokowi kepilih pertama kali 2014, lalu bilang mengatakan perang terhadap narkotika. Jadi perang terhadap narkotika ini kan perang yang tidak pernah dimenangkan dari tahun 1960. Dari tahun sebelum 1960 juga nggak pernah menang. Nggak ada satupun negara yang menang terkait perang terhadap narkotika. Jadi perang terhadap narkotika itu kawan-kawan, itu bukan jargon-jargon dongeng soal kita harus memerangi narkotika, kemaksiatan, segala macam. Ya silakan-silakan aja, nggak masalah juga. Saya juga di kamar saya memerangi nyamuk gitu loh kan, nggak masalah. Tapi problemnya adalah ketika Anda memerangi, tapi Anda nggak tahu apa senjatanya dan bagaimana metode pengendaliannya. Itu yang jadi problematik. Jadi tahun 2012 dulu bikinlah PP itu. ICJR itu pernah mengkritik PP itu. Yang kita kritik itu sebenarnya ansih terkait dengan yang narkotika. Yang korupsi saya nggak mau bahas dulu ya.
biar nanti ngobrol lagi sama suara pembahasan. Tapi yang narkotika, itu PP 99/2012 itu punya masalah, karena dia yang nggak boleh dapat remisi pembebasan bersyarat dan kawan-kawan itu yang ancaman pidananya itu, yang vonisnya, yang hakim menjatuhkan 5 tahun ke atas. Problemnya adalah, undang-undang narkotika itu beberapa pasal itu punya pidana minimum khusus, yang pasalnya karet luar biasa. Jadi kayak pasal 111, 112, 114 Undang-Undang Narkotika, 111, 112 itu barang siapa memiliki menguasai menyimpan narkotika golongan 1 itu dipidana minimum 4 tahun, maksimal 12 tahun. Jadi menguasai memiliki menyimpan, itu kayak misalnya Anda menggunakan, terus lu lagi nggak pakai, terus masukin ke kantong, ketangkap razia, itu kena lah pasal 111. Urinnya negatif, kena lah pasal 111. Pidananya minimum 4 tahun. Kalau urinnya positif, kenanya pasal 127, maksimum 4 tahun. Jadi kalau Anda pengguna pecandu, ketangkep polisi nih, udah ketangkap ada barang, udah telan aja barang-barangnya. Karena kalau urinnya positif, ancaman pidananya lebih rendah. Aneh kan? Jadi kalau pengguna pecandu, orang menggunakan narkotika, ancaman pidananya itu lebih rendah. Ketimbang kalau Anda cuma bawa, menguasai, tapi urinnya negatif. Itu kegagalan besar undang-undang. Yang kedua, pasal 114, membeli, memperdagangkan, menjual, dan lain-lain. Anda menggunakan narkotika, dapatnya dari mana? Masa pelepah pohon? Dari pohon pisang? Kagak kan? Belilah. Anda beli, ancaman pidananya minimum 5 tahun. Jadi, gimana ketika Anda kena narkotika, bukan pasal 127, otomatis Anda nggak dapat PB, Anda nggak dapat remisi, nggak dapat CMB, dan kawan-kawan. Cuti menjelang bebas. Ketika itu nggak dapat, hak-hak itu tidak dapat, yang terjadi apa? Yang terjadi penumpukan. Arus keluar di lapas itu susah untuk keluar. Jadi arus keluar tuh, ada arus masuk, penahanan, vonis itu arus masuk, arus keluar itu yang remisi, pembebasan bersyarat. Ketika ini bottleneck gitu ya, ada penyumbatan di sini, maka lapas kita jadi gemuk, overcrowding. Itu salah satu secara teoritis, secara konseptual mengakibatkan lapas terjadi. Jadi PP 99 itu, dulu itu harus dirubah. Problemnya adalah, yaitu beberapa kritik kita kan karena pemerintah kemudian selalu salah langkah. Ini saya harus kritik, kayak kemarin Pak Menteri ngomonginnya korupsi dan lain-lain. Bukan saya nggak sepakat dengan pembebasan untuk pelepasan untuk napi korupsi. Fokusnya tetap sama, vulnerability. Jadi kalaupun dia napi korupsi, tapi kemudian dia resiko tinggi terkena COVID ya, jadi sakit-sakitan segala macam harus dipikirkan. Dan nggak harus dibebaskan juga, bisa dibantarkan. Bantarkan maksudnya ditahan, dibikin di rumah sakit gitu. Atau napi-napi korupsi misalnya yang memang nggak dapat privilege seperti yang kita tonton di Mata Najwa dan lain-lain. Nggak semuanya napi korupsi begitu Bapak Ibu sekalian, Mas. Ada beberapa napi korupsi yang kemudian dia nggak punya duit. Karena yang, ya teman-teman tahu lah narasinya ya. Yang ketangkap bukan kakap misalnya. Atau yang ketangkap kakap kena sampai yang bawa-bawanya yang hanya kurir yang bawa yang nggak mau diperintahkan oleh atasannya dan lain-lain. Jadi kita harus adil dari pikiran gitu. Tapi bagi saya, kalaupun negara bilang, wah saya nggak mau napi korupsi segala macam, fine. Tapi pastikan bahwa dia bisa physical distancing di dalam lapas dan rutan. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya dibilang Setnov udah kamarnya bagus, napi-napi Lutfi kemarin udah kamarnya bagus di dalam ya udah fine, nggak masalah kalau nggak dikeluarin. Tapi bagi mereka yang kena juga harus keluar. Jadi filosofi PP 99 itu memang untuk memperketat pemberian pembebasan bersyarat bagi 3 narapidana utama ya, narkotika, korupsi, dan terorisme. Tapi kenapa dimasukkan narkotika itu juga masih jadi pertanyaan. Tapi yang pasti yaitu narasi perang terhadap narkotika. Makanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang ada di sini, kita sudah harus mulai untuk berani untuk bilang bahwa udah nggak saatnya lagi perang terhadap narkotika. Harus ada karena narkotika itu hanya bisa dilakukan dengan pendekatan kesehatan ya. Udah nggak bisa lagi dengan. Saya rasa itu aja, dan saya menutup dengan begini. Saya menutup dengan istilah bahwa apapun yang kita tabur sekarang itu yang akan kita tuai. Jadi kalau kita sekarang menabur ketakutan terhadap menabur pidana gitu ya, kita akan menuai overcrowding, udah clear gitu ya. Dan yang paling penting bagi saya adalah orang-orang di dalam lapas, di dalam rutan segala macam itu, kita bisa aja bilang itu penjahat gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, saya cuma mau bilang bahwa suatu saat nanti bisa jadi kita di posisi mereka, amit-amit gitu ya, kalau mau bilang amit-amit, bisa jadi saudara kita, bisa jadi teman, tetangga, dan lain-lain. Yang mau saya bilang, setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ketiga, dan seterusnya, selama kemudian negara itu punya visi untuk pemasyarakatan.
Jadi bagi saya adalah kita kalau misalnya pemerintah, gimana sih posisinya ICJR terhadap pelepasan? Kami tetap dalam posisi pelepasan itu belum cukup 30.000. Kita butuh lebih banyak lagi dan penekanannya itu tadi, perkuat assessment, dan yang harus dilepaskan selanjutnya adalah mereka-mereka yang ada dalam risiko tinggi penyebaran COVID dan dalam kondisi vulnerability gitu ya. Ada vulnerability tingkat risikonya tinggi. Jadi pengguna pecandu narkotika itu harus dikeluarkan, tidak ada kata tidak bagi ICJR. Ibu hamil, perempuan ibu hamil, anak-anak, orang tua, dan mereka yang sakit-sakitan. Saya rasa itu dulu. Selanjutnya nanti kita lihat apakah kemudian pemerintah masih bisa melakukan konsep pengawasan dengan baik. Saya rasa itu Mas Haikal, terima kasih banyak untuk teman-teman Suara Kebebasan, terima kasih banyak untuk teman-teman masih stay jam segini di sini Mbak Dinda dan kawan-kawan. Kita kayak Makasih banyak Bang Eras. harus lebih panjang lagi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Mas Eras. Mungkin untuk penutupnya saya serahkan ke Mbak Dinda. Silakan Mbak. Iya, terima kasih banyak Bang Eras, teman-teman sekalian untuk partisipasinya, seru banget buat kami di Suara Kebebasan. Ini bukan hanya diskusi yang terbatas di ruang ini, kita bisa lanjutkan apapun kapasitas kita. Tadi ada penanya yang bidangnya ilmu ekonomi, kita bisa mengkritisi dari hal itu, ada yang bidangnya hukum, dan terima kasih juga ada tadi Pak Andi dari Kemenhukam, itu juga menambah informasi juga buat kami, teman-teman di Suara Kebebasan. Nanti untuk materinya tentu dengan catatan teman-teman sudah mengisi informasinya di list pendaftaran ya dengan email, dan mungkin ada WhatsApp-nya juga bisa kami share. Lainnya juga akan ada artikel cerita yang akan di-share di portal kami di suarakebebasan.id. Lagi-lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan, jaga jarak, jaga timbangan badan juga. Semoga kita masih waras ya, masih ingat harinya. Nanti mungkin kesempatan lain semoga Bang Eras dan teman-teman juga berkenan untuk bergabung di forum kebebasan selanjutnya, karena ini adalah forum kita semua, forum yang menjadikan kita menjadi iya, pokoknya akan banyak kalau perlu nanti sebelum buka puasa, mungkin pas sahur. Kita nggak tahu, semoga segera nih COVID-nya segera musnah. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Kak Dinda, Mas Haikal, Mas Randi. Ya, terima kasih banyak Mas Eras dan teman-teman sudah bersedia hadir. Mas Abdul Afif. Ya, terima kasih. Mbak Iftita. Yuk. Oke, udah kita berempat aja ya? Siap. Siap. Oke. Thank you, Haikal. Nih gimana teman-teman? Lebih terjaga ya sekarang ya? Ya, meskipun tadi ada spam sedikit tadi masuk. Ya, saya juga nggak tahu kan tadi yang masuk tiba-tiba kok.
Nggak tahu juga saya itu imani itu. Tapi lainnya sih oke. Lebih tadinya saya sempat khawatir kalau wah ini jangan-jangan karena isunya juga emang udah berjalan, tapi apakah orang lebih tertarik di tempat yang lain ya saya nggak tahu. Tapi ternyata pertanyaannya juga banyak ya, bagus juga dari Pak Andi juga ya, ada orang Pumamnya, ada orang Rutan, dan ada media ya, kalau nggak salah ada merdeka.com ya, kalau nggak salah. Tadi Republika kalau nggak salah Republika ada juga. ada tadi. Iya. Gitu. Dan ini juga penting karena sebenarnya buat